Gaoge, kamu bilang betapa baiknya jika kita adalah saudara kandung. Hanya memiliki adik perempuan yang kaya, hasil dari pernikahan yang berbeda. Untuk membuat ipar saya merawat anak. Dia selalu suka bersandar padaku. Jika ada waktu, dia akan mendekatiku. Dia juga menggunakan alasan untuk menjaga hubungan saudara. Dia selalu suka membuatku basah dengan air liur. Setiap kali aku memberitahu dia dengan sikap sebagai kakak. Kita tidak seharusnya seperti ini. Tapi dia selalu berpura-pura bodoh. Hanya karena kelakuanku yang memanjakannya. Itu membuatnya semakin berani. Bahkan tersesat di jalan yang salah. Suatu malam di tahun kelulusan SMA. Terjadi sesuatu yang tidak pernah kuimpikan. Sehingga aku tidak bisa bertemu adikku dengan wajah yang berani. Aku hanya bisa melarikan diri ke tempat lain selama lebih dari 10 tahun. Saat aku kembali ke kampung halaman, ibu menyuruhku untuk pulang dan menjalani kencan buta. Tapi tidak ada yang tahu bahwa selama 10 tahun ini, adikku tidak. Cintaku tidak sedikit pun berkurang. Sebaliknya, kencan buta kali ini justru menjadi pemicu. Dia mengikatku di ruang bawah tanah. Di televisi masih diputar, Langit Takdir. Kakak, aku menunggumu selama 10 tahun. Aku ingin selalu bersamamu. Kemudian saya mati. Benar? Itu adalah kematian yang menyenangkan. Tapi segalanya belum berakhir. Aku terlahir kembali di sekolah menengah. Namun aku menemukan bahwa bukan hanya diriku yang bereinkarnasi. Adikku yang memiliki sifat kecanduan. Hantu perempuan kekasih masa kecil. Anak perempuanku yang tergantung. Mereka semua bereinkarnasi. Masing-masing lebih mengejutkan daripada yang lain. Saat ini aku baru saja kembali ke kampung halaman untuk kencan buta. Kak, di sini. Baru keluar dari stasiun kereta cepat. Langsung melihat seorang gadis berusia 20-an. Gadis itu melambaikan tangan padaku. Xiao Li, adikku, sudah berubah dari anak kecil yang mengajak tidur dengan ingus, menjadi gadis cantik yang tinggi dan anggun. Namun, orang yang paling tidak ingin kulihat sekarang, itu adalah adik perempuanku, Mo Xiao Li. Jika bukan karena tahun terakhir SMA, jika dia hampir berhasil menjebakku, aku juga tidak mungkin berada di perayaan kelulusan. Selama 10 tahun bersembunyi dari dia di tempat lain. Tulang, sudah 10 tahun tidak bertemu. Hasilnya, kamu tetap seperti yang dulu. Tidak ada semangat sedikit pun. Apakah kamu telah disedot oleh wanita cantik yang mana? Mo Xiao Li melangkah maju. Setelah menerima koper, dia dengan tangan kanannya melingkari lenganku. Ada seseorang di dekat sini. Bisa tidak serius sedikit? Aku ingin melepaskan diri. Namun, dia malah melingkarkan semakin erat. Sampai lenganku terjebak di dalamnya. Di dalam kelembutan yang tak terlukiskan. Apakah saat tidak ada orang di sekitar, kita bisa tidak serius? Mo Xiao Li mendongak dan bertanya kembali. Jangan bermain kata-kata. Jelas kamu tidak seperti ini sebelumnya. Tapi sejak kamu masuk SMP, kamu mulai berubah. Menjadi tidak normal. Melihat gerakan adikku sedikit pun. Tidak ada niat untuk berhenti. Saya sangat pusing. Itu juga berkat kakak. Mo Xiao Li membuka pintu mobil. Ini adalah mobil sedan Volkswagen berwarna merah. Saya juga berjalan ke sisi lain, membuka pintu, dan duduk di kursi penumpang depan. Tiba-tiba, saya melihat di depan kursi penumpang. Terletak sebuah mainan Snoopy plastik. Di dalam pintu mobil sebelah juga terselip sebuah komik Naruto yang kuning. Ini adalah yang saya berikan padamu dulu. Saya menunjuk ke benda-benda ini dengan sedikit ragu dan bertanya. Saya membalik satu halaman. Ternyata di dalamnya penuh dengan noda kuning. Karakter-karakternya sudah buram. Saya hanya bisa samar-samar membedakan itu adalah seseorang yang mengendarai seekor katak. Karena saya selalu menunggu kakak untuk kembali mencariku. Selama kakak melihat jejak-jejak kehidupan kita, kakak akan teringat akan hari-hari sebelumnya. Sayangnya, kakak kali ini kembali untuk menikahi wanita lain. Takutnya jika bukan karena kakak akan menikah, mereka tidak akan kembali untuk menemuiku. Mo Xiao Li mengunci pintu mobil dengan cepat, menggeser kursi penumpang depan. Aku yang sudah mengenakan sabuk pengaman tiba-tiba terjatuh ke kursi belakang. Tirai kaca mobil semua sudah ditutup. Lalu dia mulai melepas kuku palsunya. Terjatuh di atas tubuhku. Aku sudah bilang bahwa aku tidak akan menikah. Aku menatap Mo Xiao Li yang sedang menatapku dan berkata, ini bukan urusan kakak. Dia menyembunyikan kepalanya di tubuhku. Menghirup aroma yang milik kakaknya. Xiao Li, kita adalah saudara. Bukannya saudara kandung. Meskipun kita saudara kandung, selama ada cinta, itu bukan masalah. Jika kamu semakin merasa terlarang, aku mungkin semakin bersemangat. Secara naluri, aku ingin mendorongnya menjauh. Namun, dia memegang tanganku dengan sangat erat. Apakah dia akan mendorongku lagi? Sama seperti saat kamu lulus SMA. Mungkin karena perkataan adik perempuannya yang tepat. Aku memilih untuk menyerah. Kak, kamu harus bisa mengendalikan dirimu. Bagaimana jika karena kamu, aku tidak punya anak di masa depan? Aku sudah bilang, aku tidak akan menikah. Karena aku berbaring. Sama sekali tidak bisa mendorong Mo Xiao Li yang ada di atas. Tapi tetap saja dengan wajah serius. Apakah kamu tahu hari ini ibu sudah mengatur? Siapa calon pasangan kencan butamu? Itu adalah kakak Meng Yi. Kenalan lama. Bisa dibilang dia adalah teman masa kecilmu. Apa yang aku bilang tidak salah, kan? Mo Xiao Li menghembuskan napas di telingaku.
Dengan lembut dia berkata padaku, calon pasangan kencan butaku adalah dia. Aku segera mengingat kembali kenangan ini. Lebih muda setahun dariku. Tinggal di kompleks yang sama. Kami duduk di meja yang sama dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Orang tuanya sama seperti orang tuaku. Keduanya adalah mitra di perusahaan konstruksi. Sesuai dengan naskah yang normal. Pasangan yang akan menikahiku di masa depan pasti dia. Sayangnya, naskahnya menjadi bermasalah. Karena rencana musuh. Mengakibatkan dua keluarga yang awalnya sangat akrab saling curiga. Akhirnya berakhir dengan perpecahan. Setelah ujian tinggi, saya hampir terjebak oleh adik perempuan saya. Dan tidak pernah kembali. Saya hanya bisa mendengar dari ibu saya. Beberapa informasi yang tidak beraturan. Akhirnya, sepertinya dia tidak lulus dengan baik. Dia pergi ke sebuah institut pendidikan biasa di daerah. Setelah lulus, dia menjadi seorang guru. Jujur saja, saya rasa menikah dengan dia itu baik. Hak menikah diberikan padanya. Hak untuk memiliki anak menjadi milik saya. Biarkan saya meneruskan keturunan keluargamu, kata Mo Xiaoli. Melihat jam di ponselnya, sudah jam 3:30 sore. Dia segera bangkit dari kakaknya. Kak, cepat ganti bajumu. Saya akan membawamu untuk mencari Kak Luoyi. Sapi otak kosong ini sudah menunggu di sana selama 1 jam. Apakah dia sudah duduk di sana menunggu? Sebuah tas pakaian dari kertas. Mo Xiaoli angkat dari barisan belakang. Biarkan saya cepat-cepat beralih. Apakah kamu berharap saya menikah? Saya mengambil tas kertas itu dan bertanya. Dalam detik sebelumnya, ingin sekali saya. Hasilnya, detik berikutnya dia dengan murah hati membiarkan dirinya menikahi wanita lain sebagai istri. Tentu saja, kakak Luoyi sejak kecil selalu tidak bisa ditangani. Saya percaya bahwa di masa depan, saat itu, kalian berdua menikah. Bersama-sama membesarkan anak yang kalian lahirkan. Memikirkannya saja sudah terasa mendebarkan. Dan aku masih bisa membenarkannya. Membantu kalian merawat anak yang saya lahirkan. Toh, kamu suka merawat adik orang lain. Tambahan satu lagi juga tidak masalah. Bekerja itu sangat melelahkan. Saya sangat ingin menjadi seorang adik yang hanya menghujani kakak laki-laki dengan adik perempuan yang tinggal di rumah dan mengandalkan uang. Sesekali mengandalkan uang dari menggambar. Untuk membeli payung bagi kita berdua. Mo Xiaoli menunjukkan 2 gigi taring kecil. Xiaoli, kamu sudah berubah. Dulu kamu tidak akan mengatakan hal seperti itu. Saya terkejut dengan pola pikir adik perempuanku. Hingga tidak bisa berkata-kata selama setengah hari. Semuanya seaneh apapun, itulah yang terjadi. Dan bahkan lebih parah dibanding 10 tahun lalu. Saat itu saya masih kecil. Bahkan belum tahu bahwa kita tidak memiliki hubungan darah. Jam 5 sore. Di sebuah kafe yang indah dan elegan. Di dalamnya hampir tidak ada pengunjung. Hanya ada seorang wanita muda yang mengenakan kacamata hitam. Dan 2 gadis sekolah dasar yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah mereka di atas meja. Wanita berkacamata hitam. Terbungkus dalam gaun sederhana yang pas di tubuh. Menunjukkan pesona feminin dengan sangat jelas. Mozi sangat sulit untuk mengaitkan orang di depannya dengan An Luoyi yang bercanda dengannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Luoyi, halo. Aku berkata dengan hati-hati kepada dia. Aku tidak baik. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Dengan wajah yang penuh keluhan menatapku. Seolah-olah melihat seorang pengkhianat. Sig, berapa tahun sudah berlalu. Sifatmu tetap tidak berubah sama sekali. Kamu minum apa? Aku merasa sedikit canggung. Sambil menarik kursi dan duduk di seberang. Kamu tahu suka minum apa? Dia menyipitkan matanya. Dengan kedua tangan menopang dagunya. Hanya menatap orang di depannya. Tentu saja, air gula merah. Tunggu sebentar. Jangan lihat aku seperti itu. Ini hanya sebuah lelucon. Kamu suka latte. Aku segera memanggil pelayan perempuan di sebelah. Memesan 2 gelas latte dengan gula. Dulu kamu kalah taruhan. Untuk menepati taruhan, kamu pergi memanjat tembok dari sekolah untuk membelikan aku sebuah gelas latte manis. An Luoyi mengaduk dengan sendok. Setelah menghela napas, terasa sedikit nostalgia. Benarkah? Aku tidak ingat apa-apa. Bertahun-tahun telah berlalu. Aku rasa aku sama sekali tidak ingat tentang itu. Tentu saja kamu tidak ingat. Untuk menghemat 10 yuan uang saku. Pergi ke kedai kopi untuk membeli sebuah cangkir kertas. Kemudian pergi ke toko untuk membeli 1 kantong. Harga teh susu 1,5. Dan akhirnya menipuku dengan mengatakan ini adalah latte teh susu terbaru. An Luoyi berkata pelan. Terus mengaduk latte di tangannya. Baiklah. Tidak heran saya ingat dengan jelas. Untuk sesaat saya merasa seperti kencan buta dengan seorang kenalan. Itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Karena kencan buta dengan orang asing. Hanya akan menanyakan keadaan harta kekayaanmu. Tetapi kencan buta dengan seorang kenalan. Seringkali berbicara tentang kejadian konyol di masa kecil. Kamu tahu apa yang terjadi setelah saya minum segelas teh susu itu? Apa yang terjadi pada akhirnya? Saya bingung. Tidak mungkin segelas teh susu membuatnya bertambah berat beberapa kilo, kan? Saya alergi terhadap teh susu. Setelah minum segelas teh susu itu, kulit saya mulai muncul bintik merah. Aku mengira aku sakit dan hampir mati. Jadi saya mencarimu sambil menangis. Kamu bilang akan memeriksaku. Kamu membawaku ke toilet yang sedang direnovasi. Saat itu,
Saya bilang saya tidak akan bisa menikah seumur hidup saya. Akhirnya kamu menepuk dadamu dan bilang bahwa kamu akan menikahiku di masa depan. Nanti bertanggung jawab padaku. Saat itu kami masih di kelas 6 SD. An Luo Yi berkata sambil bercerita. Kemudian berdiri dekat wajahku. Iyakah? Dulu saat masih muda dan bodoh. Selalu melakukan hal-hal yang konyol dan tidak masuk akal. Aku tersenyum sedikit malu. Ziking. Apakah tempat ini cantik? An Meng Yi memperluas area putih di dalam mataku. Sebuah area besar yang putih bersih. Membuat hidungku mulai berdarah. Ini jauh lebih besar dari milik Mo Xiaoli. An mengnong. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat itu, Mo Xiaoli, yang sedang memegang secangkir kopi, datang ke sisi An Luoyi. Pegang tali liontin di kerah An Luoyi. Lalu menariknya dengan kuat. Menyebabkan dia tercekik dengan erat. Apa yang sedang kamu lakukan? Hari ini aku membawamu untuk kencan buta denganku. Bukan untuk menggoda dia. Mo Xiaoli berkata dengan wajah tidak senang. Kencan buta apa? Kita sudah begitu akrab. Masih harus kencan buta? Kamu bilang benar kan? Calon adik ipar saya. An Luoyi awalnya tersenyum. Lepaskan kerah yang terjepit. Lalu dia menantang Mo Xiaoli. Kemudian dia menoleh dan melihat ke arahku. Ziking, apakah kamu membawa buku registrasi keluarga? Buku registrasi keluarga tidak dibawa. Tapi saya punya KTP dan SIM. Ada apa? Itu juga bisa. Kebetulan sekarang kantor urusan sipil belum tutup. Mari kita pergi mendaftar sekarang. Besok kita pergi ke luar negeri untuk bulan madu. Menjauh dari seorang pihak ketiga. Setelah An Luoyi selesai berbicara, dia menarikku. Bersiap untuk berjalan keluar. Sambil berjalan, dia juga mengeluarkan kunci mobil. Seorang Meng Yi. Siapa yang kamu maksud sebagai pihak ketiga? Mo Xiaoli langsung marah. Menahan tangan lainnya yang lebih tinggi. Dia marah kepada An Luoyi. Tulang. Dia tidak cocok untukmu. Kamu tidak akan bahagia bersamanya. Setidaknya aku dan ibuku akan menghadapi ini. Aku akan mengatakan bahwa aku akan bersamamu seumur hidupku. Dia berjalan menuju arah rumah kakaknya. Ziking. Mari kita pergi ke kantor urusan sipil. An Luoyi tidak mau kalah. Kekuatan di lengannya tidak berkurang sedikit pun. Saya ditarik oleh dua orang seperti ini. Dalam kebingungan. Saya merasa seolah-olah kembali ke masa kecil. 3 orang bermain rumah-rumahan bersama. 2 orang berebut untuk menjadi ibu. Tanpa sadar. Jadi saya adalah ibunya. Karena kamu lebih muda, kamu hanya bisa jadi putri. Saya ingin menjadi ibu. Kamu ini bodoh. Hukum menetapkan bahwa saudara tidak boleh menikah. Kalau begitu setelah menikah, kita bukan saudara lagi. Dalam pikiranku. Entah kapan muncul sosok An Luoyi dan Mo Xiaoli yang bertengkar tentang siapa yang harus menjadi ibu. Selalu bertengkar sampai wajah memerah. Mereka selalu berdebat dengan wajah merah padam. Saya merasa tubuh saya semakin berat. Aku merasakan tubuhku semakin berat dan berat. Seolah-olah diisi dengan timah. Sosok Mo Xiaoli dan An Luoyi dalam pikiranku perlahan-lahan menjadi kabur. Bangun. Cepat. Jangan tidur lagi. Bahu saya diguncang oleh seseorang. Suara itu terdengar seperti berasal dari An Luoyi. Suaranya terdengar seperti yang dikeluarkan oleh An Luoyi. Namun, ada yang terasa masih kekanak-kanakan. Di sampingnya adalah versi mini dari An Luoyi. Jangan tidur lagi. Segera bangun dan jawab pertanyaan. Jawabannya adalah pertempuran kurs. Aku mengangkat kepala. Namun, aku mendapati diri sendiri ternyata duduk di sebuah kelas. Di samping adalah versi mini dari An Luoyi. Dia mengenakan seragam SMA. Sinar matahari sore menyinari wajahnya. Menerangi bulu matanya yang panjang. Kulitnya yang putih bersih memancarkan sedikit rona merah muda. Wah, aku terkejut setengah mati. Tak bisa duduk dengan stabil, aku jatuh ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Lagi gila ya? An Meng Yi memandangku dengan tatapan tajam. Dia berkata dengan suara yang tidak ramah. Lalu dia mengangkat kursi dan mengulurkan tangan untukku. Menarikku dari lantai kelas. Tangan kecilnya lembut dan licin. Bahkan bisa merasakan sejuknya. Apakah aku ini sedang reinkarnasi? Aku mengamati sekeliling. Menemukan bahwa segala sesuatu di sekitar tampak seolah-olah terhenti di kelas 3 SMA saat berusia 18 tahun. Tiba-tiba, ini situasi apa sih? Informasi tentang kakak laki-laki yang berbalik menjadi kaya. Kamu sudah berusia 30 tahun. Tapi dalam karir, kamu masih tidak mencapai apa-apa. Jadi saya memberikan informasi berkualitas tentang wanita kaya untukmu. Semoga kamu segera menemukan pasangan. Target audiens. Seorang Hongli. Identitas. Mahasiswa tahun kedua jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin di Universitas Jiangcheng. Usia 20 tahun. Akun Kiki 29.866. Meskipun usiamu 10 tahun lebih tua darinya. Tapi percayalah, kamu pasti bisa berhasil seperti sapi tua yang mengincar rumput muda. Mewarisi harta miliaran satu sama lain. Ini situasi apaan sih? Saya baru saja kelas 3 SMA sekarang. 18 tahun, ya. Apa-apaan ini? Kakak laki-laki berusia 30 tahun. Akhirnya berhasil menunggu hingga jam 6 sore untuk pulang sekolah. Saya bahkan tidak mengambil tas sekolah saya. Langsung berlari pulang dengan ringan. Mo Ziking, tas sekolahmu.
An Luoji berteriak dari belakang. Dia memegang tas sekolah saya di tangannya. Sama sekali tidak terlihat sosoknya. Dia merasa ada yang aneh dari orang itu hari ini. Tidak hanya mencubit tangannya sendiri, tapi juga terus melihat wajah sampingnya saat pelajaran berlangsung. Sepertinya keberaniannya juga meningkat dibanding sebelumnya. Dan begitu bel sekolah berbunyi, dia langsung keluar. Seolah-olah ada sesuatu yang penting yang dia sembunyikan dariku. HMPH. Tidak peduli lagi denganmu. Nanti saat akhir pekan, kamu tidak akan punya soal untuk dikerjakan. Aku tidak akan meminjamkanmu untuk mencetaknya. An Luoyi mendengus pelan. Dia mengambil kertas ujian bahasa Inggris yang jatuh dari tanganku. Kemudian melipat kertas ujian tersebut dengan rapi. Dan menyimpannya di dalam tasnya sendiri. Meskipun dia berkata tidak peduli. Dia tetap berniat untuk pergi ke rumahku pada akhir pekan untuk mengantarkan kertas ujian. Aku berlari dengan cepat. Dalam kurang dari 5 menit, aku hampir sampai di kompleks perumahan. Aku naik ke lantai 3. Menemukan pintu terbuka dan ada seorang gadis kecil yang memeluk tas ungu. Itu adalah adikku. Mo Xiaoli. Sangat lambat sekali. Aku sudah menunggu selama setengah jam. Mo Xiaoli melihat kakak laki-lakinya kembali. Dia langsung meringis dan mengeluh padaku. Dan aku hanya merasa terharu sambil membelai rambut adikku. Jelas sekali, saat kecil dia sangat melekat padaku. Mengapa setelah besar dia berubah? Aku menduga kemungkinan besar dia mengetahui pada malam itu bahwa kami bukan saudara kandung. Itu menghapus belenggu yang membatasi dirinya. Setelah mengetahui bahwa tidak ada hubungan darah, aku dijamu obat keesokan harinya. Saat itu, aku masih memiliki sedikit kesadaran. Mendengar dengan telinga sendiri suara orang itu berbicara sendiri. Karena kami bukan saudara kandung. Maka, meskipun ada yang hamil, tak seorang pun akan mengatakan apapun. Dan juga, kakak menikahi adik. Tidak perlu memberikan 1 sen pun sebagai mahar. Tidak ada masalah harta. Tidak akan ada konflik antara menantu dan ibu mertua. Dan sejak kecil hingga sekarang, kami saling mengenal. Air yang baik tidak mengalir ke ladang orang lain. Untungnya, aku sempat bereaksi dengan melakukan aksi penekanan ekstrim. Dan dengan sekali dorong, aku mendorong Mo Xiaoli. Kalau tidak, itu benar-benar akan menjadi drama Jerman. Tentang ortopedi atau pengadilan Inggris. Kakak, jangan mencolek kepalaku. Nanti aku tidak akan tumbuh tinggi. Mo Xiaoli menyenggol lenganku dengan tasnya. Wajahnya yang cemberut seperti kucing kecil yang marah. Matanya melotot lebar. Pipinya juga sedikit mengembung. Baiklah, aku tidak akan mencoleknya lagi. Hubungan saudara yang murni itu bagus sekali. Dalam hatiku, aku merasa sedikit emosional. Jadi untuk bisa terus menjaga hubungan saudara yang murni ini, aku tidak sabar untuk pulang. Menghancurkan bukti bahwa aku dan Mo Xiaoli bukan saudara kandung sebelumnya. Selama ayah dan ibu tidak membahas hal ini, tidak ada yang tahu sama sekali. Aku lapar. Ayo cepat masak. Mo Xiaoli bahkan tidak sempat melepas sepatunya. Dia melemparkan tasnya ke sofa. Kemudian dia menyalakan televisi. Melihat adikku yang berantakan. Sangat tak berdaya. Tidak lama kemudian, dapur mengeluarkan aroma yang harum. Saya menoleh untuk melihat Mo Xiaoli yang sedang menonton televisi di ruang tamu. Mengatur suara penghisap asap ke maksimum. Kemudian masuk ke kamar orang tuaku. Bersiap untuk mencari bingkai foto. Tujuanku sangat sederhana. Menemukan bingkai foto, mengeluarkan kertas surat di dalamnya dan menyembunyikannya dengan diam-diam. Selama tidak ada kertas surat ini, di dunia ini, selain orang tua, tidak ada yang tahu tentang diriku. Dan Xiaoli bukan saudara kandung yang sebenarnya. Itulah sebabnya saya bertengkar dengan Mo Xiaoli. Tanpa sengaja menjatuhkan bingkai foto. Yang menyebabkan kertas surat yang tersembunyi di dalamnya jatuh. Dengan cepat, aku menemukan bingkai foto itu. Mengeluarkan selembar kertas kotak kuning dari dalamnya. Tanpa melihatnya, langsung kumasukkan ke saku. Pergi ke toilet, merobeknya dan membuangnya. Di ruang tamu yang tidak jauh. Mo Xiaoli menoleh dan melirik dapur yang kosong. Dia juga melihat pintu kamar tidur yang setengah terbuka. Seperti mengerti sesuatu. Kakak bodoh. Di kehidupan sebelumnya, aku masih memiliki 3 bulan sebelum bisa memasak untukmu. Setelah tersenyum, dia menyimpan selembar kertas kuning yang sama di bawah bokongnya. Kertas itu terlipat dengan cara yang sama. Tadi, ketika aku pergi ke dapur untuk memasak, adikku diam-diam menambahkan sesuatu ke dalam gelas airku. Kakak, ikan ini agak asin. Apa kamu terlalu banyak menambahkan garam? Di meja makan, Mo Xiaoli memuntahkan ikan yang sudah setengah dimakannya. Dia meneguk teh dingin dan bertanya, bagaimana mungkin? Aku coba, kataku. Menuju potongan yang baru saja diambil Mo Xiaoli. Mengambil sepotong ikan dengan sumpit. Rasanya enak. Bagaimana mungkin asin? Apa kamu sudah makan camilan sebelum makan? Melihat ke arah tempat sampah yang penuh dengan banyak kemasan makanan ringan. Aku langsung mengerti semuanya. Xiaoli jelas sudah kenyang makan camilan. Hanya makan beberapa paket kecil. Perutku masih banyak ruang kosong. Jika tidak percaya, cobalah sentuh. Mo Xiaoli mengangkat bajunya. Memperlihatkan perutnya yang putih padaku. Dia juga menepuk-nepuk dengan tangannya. Mengeluarkan suara nyaring, puk puk puk. Mo Xiaoli, sudah berapa kali kukatakan? Sekarang kamu sudah besar. Jangan tunjukkan tubuhmu di depan orang selain suami.
menunjukkan tubuhnya di depan orang tersebut. Aku mengusap dahi sambil tidak bisa berkata-kata. Aku akan segera naik ke kelas 3. Kenapa masih sama seperti saat kecil yang sembarangan? Saat SD, aku bisa mengerti jika aku membantunya memakai pakaian. Bagaimanapun, saat itu dia masih kecil. Tapi sekarang sudah 14 tahun. Seharusnya sudah memiliki pemahaman tentang perbedaan gender. Baiklah, baiklah. Jadi begitu. Kedepannya, tubuh hanya untuk suami sendiri. Mo Xiaoli dengan enggan mencibir bibirnya. Setelah makan, menyimpan meja dengan rapi. Setelah meletakkan piring dan sendok ke dalam bak cuci, saya bersiap untuk pergi ke kamar tidur saya. Menghasilkan uang pertama dalam hidup. Melukis sketsa untuk seorang mahasiswi kaya. Dor dor dor. Suara ketukan pintu baru saja terdengar. Mo Xiaoli langsung mendorong pintu dan masuk. Dia seperti kucing yang mencium bau ikan. Mencium bau di sekitar. Kak, apa yang kamu lakukan bersembunyi di kamar? Melihat tidak ada hasil, Mo Xiaoli berdiri di depan saya dengan tangan di pinggul dan bertanya. Rambutnya basah. Dia mengenakan gaun tidur berwarna cerah. Sepertinya dia baru saja mandi. Aku sedang menggambar. Kenapa kamu malah datang padaku? Bukannya mengerjakan pekerjaan rumahmu? Saya bersandar ke belakang. Ini, yaitu yang itu. Tadi dia tampak mengancam. Seperti ingin menangkap kakaknya yang sedang melakukan hal buruk dengan tisu toilet. Saat ini, saya mulai ragu-ragu. Tangan saya disilangkan di belakang. Salah satu jari kaki saya menggambar lingkaran di tanah. Banyak tugas yang tidak bisa saya kerjakan, terutama soal geometri matematika. Padahal hanya ada 2 hari libur, guru memberikan begitu banyak tugas. Bahkan jika saya menulis sampai mati dalam 2 hari ini, saya tidak akan bisa menyelesaikan 2 lembar soal matematika. Maka kamu bisa menulisnya besok. Malam ini, istirahatlah dengan baik. Hari Sabtu dan Minggu, mana ada waktu. Pada hari Sabtu, saya harus pergi ke kelas tari seharian. Pada hari Minggu, saya juga harus pergi ke kafe denganmu untuk bertemu dengan mahasiswi itu. Mo Xiaoli berkata sambil menghitung dengan jarinya. Xiaoli, kamu sudah membuka ponselku. Saya mengernyitkan dahi. Tidak disangka, Mo Xiaoli mengambil kesempatan saat saya sedang memasak. Ternyata membuka pesan antara saya dan sistem itu. Mengenai catatan percakapan dengan wanita kaya yang diberikan. Sepertinya saya harus mengganti kata sandi. Kata sandi ulang tahunku sama sekali tidak aman. Hehe, tidak hanya untuk chatting. Bahkan riwayat pencarian pun sudah aku telusuri. Hanya saja tidak menyangka kakak, dengan alis tebal dan mata besar ini, ternyata suka menonton Yuan Zikong. Sudah kukatakan kalau suka adik perempuan. Besok aku bisa membawamu ke Amerika. Atau pergi ke Belgium, Norwegia, dan negara Eropa lainnya. Di sana, hubungan antara saudara kandung adalah legal. Mo Xiaoli berjalan ke depan sambil menyilangkan tangan. Membungkuk dan bertanya padaku. Ah, sakit. Kakak, kamu sedang melakukan apa? Jawabannya adalah sebuah kastanya besar. Seketika membuatnya memegang kepalanya. Aku lihat itu untuk mencari bahan. Tolong, pikirkan dengan lebih murni. Kataku dengan nada tidak ramah. Untungnya aku baru saja menghancurkan yang bukan. Bukti bahwa itu bukan saudara kandung. Jika tidak, aku akan curiga sekarang Mo. Li ingin memberikan bumbu pada diriku. Aku akan mandi dulu. Setelah aku mandi, aku akan menjelaskan soalmu. Pada waktu itu, kamu harus mendengarkan baik-baik. Sambil berkata, aku mengambil yang bersih di atas tempat tidur. Pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian. 5 menit. Aku hanya menunggu kamu 5 menit. Mo Xiaoli mengulurkan 5 jari. Lalu dia duduk di tempat tidurku dan berkata. Saat mendengar suara keras dari kamar mandi, Mo Xiaoli segera berbaring di tempat tidur. Berguling-guling di atasnya dengan gembira. Menyisipkan bantal di antara kakinya. Menghisap jaketku dengan malu. Sebelumnya, hanya karena ingin cepat. Membuat kakakku takut padaku. Memberi kesempatan bagi wanita-wanita itu. Mengambil kakakku untuk diri sendiri. Jadi dalam hidup ini, aku harus mengambilnya secara bertahap. Awalnya dia mengira dia dalam reinkarnasi. Bisa menggunakan pengalaman yang kaya. Dapat mengendalikan kakaknya yang masih seorang siswa SMA dengan baik. Ternyata kakakku juga bereinkarnasi. Tapi untungnya, sepertinya dia tidak tahu bahwa dia juga bereinkarnasi. Dia hanya perlu berperan sebagai adik perempuan yang manis yang melekat pada kakaknya. Lalu saat momen yang tepat, berikan satu tusukan mematikan. Maka bisa mengalahkan kakak sendiri. Wanita-wanita jahat itu, takutnya, meski berpikir keras, tetap tidak bisa menebak. Pemenangnya akan menjadi diri sendiri. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan untuk mendengus pelan. Bantal di antara kakinya semakin erat terjepit. Tiba-tiba, milik Mo Xiaoli. 8 kecil adalah bagian yang buruk. Celana bersih yang baru saja diganti setelah mandi, kini harus diganti lagi. Setelah mengamati sekeliling, muncul ide berani. Kakak, tidurlah dengan baikku. Buka resleting bantalku. Masukkan pakaian basah ke dalamnya. Setelah menutup resleting, ia merapikan semuanya. Lalu menata di atas meja samping tempat tidur. Kak, kamu terlalu lambat. Apakah kamu melakukan sesuatu yang aneh di kamar mandi? Tolong, apa sebenarnya yang telah kamu pelajari selama 9 tahun di sekolah?
Apakah ini limbah kuning? Cepat keluarkan semua uang pembayar pajak. Aku melirik dengan putus asa ke arah kaki kecil yang bergoyang. Mo Xiaoli yang duduk di atas tempat tidur. Dia berjalan ke meja belajar dan duduk. Dia dengan santai menarik sebuah kursi. Dia menepuk-nepuk kursi sebagai isyarat untuk Mo Xiaoli datang. Ambil lembar ujian itu. Dari gambar mana kita mulai? Mo Xiaoli sudah bersiap-siap. Dia melompat dengan ceria sambil memegang tumpukan buku tugas di sampingku. Dia duduk sengaja dekat denganku. Kakinya dengan sengaja atau tidak menyentuhku. Yang ini. Soal geometri ini sangat sulit. Pukul 11 malam. Secara keseluruhan, aku menjelaskan 2 lembar soal matematika dari awal hingga akhir. Akhirnya, semakin aku menjelaskan, semakin bersemangat aku. Namun, Mo Xiaoli menguap terus-menerus. Dia berbalik badan. Seperti belut, dia melilit di pahaku. Lalu dia memeluk pinggangku dengan kedua tangannya. Dengan nyaman, dia berbaring menghadap ke bawah. Tidak lama kemudian, suara napas mulai terdengar. Sekarang sudah saatnya tidur. Besok pagi tidak hanya Xiaoli yang punya kelas tari. Dia juga masih memiliki kelas seni. Saya menggendong Mo Xiaoli yang terlelap ke kamarnya. Begitu saya membuka pintunya, aroma merah muda yang kuat langsung menyambut saya. Kamarnya berantakan. Pakaian dan boneka berserakan di mana-mana. Di lantai juga terdapat banyak serpihan. Setelah menghela napas putus asa, saya dengan hati-hati meletakkan Mo Xiaoli di ranjang. Saya membantunya mengatur selimut. Kemudian saya mulai membereskan kamar. Mengangkat pakaian yang berserakan satu persatu. Pakaian bersih dilipat rapi dan dimasukkan ke dalam laci, agar mudah diambil. Lalu, saya melihat ada kain biru kotor di belakang pintu. Saya mengangkatnya dengan jari telunjuk. Ada noda air yang terlihat jelas di atasnya. Setelah mengernyitkan dahi, saya meletakkannya ke dalam keranjang pakaian kotor di toilet. Setelah menyelesaikan semua ini, sudah jam 11:30. Kembali ke kamar sendiri, saya terbaring lelah di tempat tidur. Begitu kepala saya menempel di bantal, saya segera terlelap. Di dalam mimpi, saya berada di tengah laut yang luas. Air laut yang biru jernih tak ada ujungnya. Namun perlahan, air laut tampaknya memiliki aroma yang khas. Aroma itu semakin terasa familiar. Terus-menerus melingkari ujung hidung saya. Tengah malam. Di sisi lain kamar, Mo Xiaoli bangkit dari tempat tidurnya dalam gelap. Dia membuka pintu dengan hati-hati. Datang ke hadapan saya. Melihat kakak laki-lakinya yang terbaring menghadap langit-langit. Suara dengkuran terdengar terus-menerus. Sudut bibirnya menunjukkan senyum tipis. Karena kamu telah menerima celanaku, maka hari ini aku akan mengambil sedikit milikmu. Lagi pula, ada ungkapan saling membalas. Dia tidak takut kakaknya terbangun di tengah malam. Saat menulis soal di malam hari, dia mencampur sedikit obat ke dalam air dingin, memberikan sedikit kepada kakaknya. Obat ini meskipun tidak memiliki efek pingsan, namun, efeknya untuk tidur memang sangat baik. Bahkan jika dia duduk di pinggang kakaknya, dia tidak akan terbangun. Namun, dia tidak ingin seperti itu. Sekarang masih sedikit terburu-buru. Mungkin hal-hal dari kehidupan sebelumnya akan terulang. Usianya yang akumulatif dari 2 kehidupan lebih dari 30 tahun. Memahami bahwa harus bertahap. Jadi, kakak, saya mulai makan dulu. Mo Xiaoli seperti meniru cara makan dalam anime. Seseorang yang berdoa dengan kedua tangan disatukan. Mulai berdoa. Jam 7:30. Jam alarm berbunyi tepat waktu. Saya sedang bersiap untuk duduk. Hasilnya, bagian bawah tubuh terasa kesemutan. Membuat saya hampir jatuh ke tanah. Punggung sangat sakit. Saya merasa tubuh saya seperti dikosongkan. Apakah tubuh saya bermasalah? Tidak bisa. Saya harus mencari waktu untuk pergi ke rumah sakit pengobatan Tiongkok akhir-akhir ini. Buatkan resep untuk memperbaiki sedikit. Sambil berpikir, sambil berjalan menuju kamar mandi. Membuka pintu dan menemukan Mo Xiaoli sedang berdiri di tepi wastafel menyikat gigi. Kak, selamat pagi. Kenapa bangun pagi sekali hari ini? Biasanya kalau tidak dipanggil, kamu tidak akan bangun. Melihatnya, memang tidak salah lagi ini adalah orang muda. Pagi-pagi sudah penuh energi. Itu adalah pandangan yang bias. Jelas setelah kelas 6, aku tidak pernah malas bangun lagi. Dia dengan santai mengambil handuk abu-abu dari rak sebelah. Mengelap wajahnya dan berencana untuk mengosongkan kamar mandi. Tiba-tiba, saya memanggil Mo Xiaoli yang sudah bersiap pergi. Alisnya sedikit berkerut. Mengulurkan tangan dari pipi merah mudanya. Mengambil sehelai rambut keriting. Mo Xiaoli saat SD. Ini apa? Aku dengan hati-hati memegang rambut keriting ini. Rambut keriting itu bertanya pada Mo Xiaoli. Jantung Mo Xiaoli tiba-tiba berdegup kencang. Senyum di wajahnya langsung membeku. Tatapannya mulai berkilauan tidak menentu. Menggigit bibirnya. Dalam pikirannya berputar cepat merencanakan strategi. Karena semalam dia terlalu lelah. Akhirnya dia bahkan tertidur. Pagi harinya saat dia bangun, dia melihat waktu dan menyadari sudah pukul 7. Dia dengan terburu-buru merapikan semuanya. Detak jantung Mo Xiaoli semakin cepat. Tapi dia tetap berusaha terlihat tenang. Matanya berputar cepat. Dia segera mencari alasan yang masuk akal. Pasti itu dari handuk mandimu yang terkena noda. Tadi saat saya mengelap muka, saya tidak sengaja menempelkan. Kamu juga terlalu tidak menjaga kebersihan.
Setelah mandi, tidak membersihkan handuknya sedikit pun. Sambil mengucapkannya, dia juga berpura-pura marah dan melirikku. Berusaha mengalihkan perhatian orang lain. Aku melihat rambut keriting di tanganku. Sekali lagi melihat Mo Xiaoli yang tampak tidak bersalah. Membuka mulut tetapi tidak tahu harus mengatakan apa. Jelas ingat bahwa tadi malam setelah mandi, aku mencuci handuk sendiri. Baiklah, anggap saja itu masalahku. Tapi kebiasaanmu menggunakan handuk orang lain harus diubah. Tapi aku tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Menghadapi tatapan Mo Xiaoli yang tampak tulus, hanya bisa tersenyum canggung. Lalu menggaruk kepala dan menghentikan topik. Mo Xiaoli diam-diam menghela napas lega. Sudut bibirnya sedikit rangkat, menunjukkan sedikit rasa gembira yang sulit terlihat. Segera berbalik dan berlari kembali ke kamarnya. Setelah sarapan, sinar matahari telah menyinari balkon. Aku mengeluarkan sepeda gunung yang agak tua tetapi aku rawat dengan sangat baik. Naik ke atasnya. Mo Xiaoli juga membawa ranselnya keluar. Berlari kecil ke belakangku. Melompat ringan. Duduk di tempat. Dia melingkarkan kedua tangannya di pinggang. Dia menempel erat di punggungku. Seperti seekor koala. Tulang. Kau berkendara pelan sedikit. Aku masih ingin melihat pemandangan di tepi jalan. Dia menempelkan wajahnya di punggungku. Kalau bisa sedikit lebih lambat. Kau dan aku akan terlambat masuk kelas. Kau ingin melihat pemandangan. Di hari Minggu, kau bisa bangun pagi dan berjalan di sepanjang jalan sendiri. Aku mempercepat laju sepeda. Angin bersiul di telingaku. Mo Xiaoli juga tidak lagi meminta untuk berkendara lebih lambat. Dia menempelkan wajahnya erat di punggungku. Menghirup bau mantel. Ternyata, aroma dari kakak masih sama seperti kemarin. Yang malam lebih harum sedikit. Mo Xiaoli sekarang sudah makan makanan bergizi. Dia sudah tidak suka lagi dengan dedak yang ada di depannya. Dengan cepat, kelas tari sudah tiba. Aku menghentikan sepeda dengan stabil. Mo Xiaoli melompat turun dari mobil. Dia merapikan rambutnya yang agak berantakan. Ingat untuk datang tepat waktu sore ini. Tahu kok. Ayo cepat masuk. Harus menari dengan baik. Tidak boleh melakukan hal lain saat kelas. Aku melambai dengan senyuman. Saat itu, beberapa gadis yang mengenakan gaun tari berwarna serupa. Siswa kelas 2 menengah berjalan melompat-lompat. Mereka adalah teman sekelas Mo Xiaoli. Xiaoli di sekolah dasar. Ini adalah kamu yang tinggi. Sangat tampan. Mo Xiaoli terlihat sangat serius. Dia sedang mengantar kakaknya pergi. Dia baru mulai berbicara kepada gadis-gadis itu. Kalian jangan sekali-sekali berpikir tentang kakakku. Dia tidak akan pernah berhubungan dengan kalian seumur hidup. Dia milikku. Lagi-lagi menghabiskan lebih dari 10 menit. Akhirnya, aku sampai di galeri seni kota. Di sampingnya ada pusat seni 5 jari. Naik lift ke sisi kiri lantai 3. Kelas seni sekolah menengah atas. Berdasarkan ingatan, aku menemukan tempat dudukku di sudut. Di depanku ada sketsa yang belum selesai dilukis. Gambarnya tidak terlalu bagus. Saya merobek gambar di papan gambar. Lalu dia membingkai ulang satu lagi. Dalam 1 menit membuat bentuk. Dalam 3 menit membentuk. Dalam 5 menit mengatur pencahayaan. Saat saya sedang menggosok sisi gelap wajah dengan tisu, suara muncul dari samping. Apa maksudmu duduk di tempat saya? Dia juga merobek lukisanku. Saya mengangkat kepala. Menemukan seorang gadis berdiri di depanku. Tampak seumuran denganku. Mengenakan jaket Snoopy. Celananya adalah celana jeans. Kakinya mengenakan sepatu bot Martin. Ah, apa ini tempat dudukmu? Saya belum sempat merespons. Dalam kebingungan, saya bertanya padanya. Ini bukan milikku. Apa itu milikmu? Suaranya terdengar cukup tidak sabar. Dia maju dan mengetuk papan gambar dengan jarinya. Di sudut kanan atas ada 3 huruf kecil yang rapi. Itu adalah namanya. Chen Yijin. Maaf, minggu lalu saya tidak datang ke studio karena beberapa hal. Mengira tempat duduk tidak terubah. Saya bersiap untuk berdiri dan meminta maaf. Saya tidak menyangka bahwa di hari kedua reinkarnasi sudah muncul masalah seperti ini. Di antaranya ada sebuah berita kecil. Saya sedikit ingat. Ia adalah perwakilan mata pelajaran matematika di kelas sebelah. Dengan prestasi belajar yang sangat baik. Yang dapat membuat guru matematika kelas 3 SMA memuji cara berpikirnya dalam memecahkan masalah. Di antaranya, ada juga sebuah gosip kecil. Ayah Chen Yijin adalah wali kota baru. Dan keluarganya memiliki kekuatan yang besar di ibu kota. Gadis dengan latar belakang seperti ini. Sementara saya hanya orang biasa. Selama dia tidak mengganggu saya, itu sudah cukup baik. Namun, segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Chen Yijin meraih dan menekan bahuku. Sehingga saya yang sudah berdiri separuh kembali duduk di bangku. Untuk melanjutkan menggambar. Hingga saya mencapai kemajuan dari gambar yang kamu robek. Ngomong-ngomong, tunggu sebentar. Kamu juga harus menulis namaku di gambar itu. Saya menghela napas dengan putus asa. Kesalahan yang saya buat, meskipun penuh air mata, harus diselesaikan. Saya hanya bisa mengambil kuas lagi dan melanjutkan menggambar. Di depan saya, papan gambar muncul dengan 1 baris huruf hitam yang dicetak. Sama persis seperti tadi malam. Informasi tentang Laudeng yang berhasil mendapatkan wanita kaya. Target audiens, Chen Yijin. Identitas, wanita kaya dari Beijing.
Aset ibu tidak diketahui. Usia? 18 tahun. Isi. Sebagai seorang gadis kaya yang sangat diperhatikan oleh ibunya. Namun, di dalam dirinya, dia tidak secerah penampilannya. Sebaliknya, dia sangat kesepian. Mungkin setelah menjadi teman, saya bisa memenangkan hatinya. Meskipun kamu 10 tahun lebih tua darinya. Tapi tetaplah percaya bahwa kamu pasti bisa mendapatkan yang muda. Dan mencapai puncak kehidupan. Tidak. Apa saya berani memakan rumput seperti ini? Melihat kata-kata di atas, saya mengernyitkan dahi. Jika taktik ini gagal, pasti tidak ada hasil baik yang bisa didapatkan. Jelas-jelas ini mendorong diri sendiri ke dalam api. Dan dirinya juga tidak mungkin menemui seseorang. Wanita kaya, ayo coba dapatkan satu. Kalau saya melewati sebuah klub, apakah saya harus menjadi model pria lagi? Bermain dengan bola kawat. Kenapa kamu terus menatap wajahku? Chen Yijin melihatku menatapnya. Dia tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Tidak ada apa-apa. Sedang memikirkan sesuatu. Saat itulah saya kembali sadar. Menyadari kesalahan saya. Dengan sedikit canggung saya menggaruk kepala. Keturunan bendera merah yang masuk ke perbatasan dari nenek moyang. Sejak lahir sudah menjadi bangsawan Romawi. Bukan orang biasa seperti saya. Yang bisa dihadapi oleh keturunan kuda dan keledai biasa. Jadi, saya sebaiknya tetap menjauh. Sebaiknya seperti itu. Chen Yijin memandang saya dengan curiga. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Gambarnya sudah selesai. Kamu lihat. Aku bangun. Menjauhkan diri 2 meter dari papan gambar. Mengamati gambar dengan baik. Menemukan tidak ada masalah besar. Ini pasti skor di atas 80. Itu tidak buruk. Masih bisa dikatakan lulus. Chen Yijin mengambil gambar dan mengamatinya dengan cermat. Dia tidak bisa tidak mengatakan. Gambar saya ini memang luar biasa. Tidak hanya melampaui kemajuannya sebelumnya. Tetapi juga lebih halus dalam penanganan detail. Kelas di pagi hari sangat panjang. Dari jam 8 hingga setengah 11. Dalam 3,5 jam ini, saya menggambar sebuah sketsa dan beberapa gambar cepat dari pemandangan. Saat ini, saya merasa seperti seorang raja tingkat maksimal. Masuk ke desa pemula dan membantai tanpa ampun. Akhirnya, suara bel pulang sekolah berbunyi. Saya segera merapikan alat gambar saya. Mengendarai sepeda untuk menjemput adik perempuan saya pulang dari sekolah. Namun saya menyadari bahwa saya datang terlalu awal. Kelas tari selesai pada pukul 12.30 siang. Masih ada sekitar 40 menit sebelum pulang. Berdiri di depan pintu luar kelas tari. Saya dengan bosannya melihat sekeliling. Pandangan saya jatuh pada pusat perbelanjaan yang tidak jauh. Pada papan petunjuk di basement lantai 1. Jika saya tidak salah ingat, di sana ada sebuah kafe internet gelap. Tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan kenalan di sini. Keduanya terkejut. Tidak menyangka baru saja keluar dari kelas seni. Kaki belakangnya tersandung lagi. Kenapa kamu di sini? Chen Yijin yang pertama kali memecah suasana canggung. Suaranya mengandung sedikit keraguan. Menunggu seseorang. Jadi aku akan bermain di sini sebentar. Aku menjawab dengan santai. Mencetak komputer. Memasukkan username dan password untuk masuk ke platform Steam tertentu. Menemukan saldo akun tersisa 187 yuan 5 jiao. Aku berencana untuk mempertaruhkan semuanya. Membeli stiker hologram Titan di pasar. Setelah 8 tahun, bisa naik menjadi lebih dari 600.000. Asalkan aku bisa memiliki puluhan lembar di negaraku. Pada tahun 2025, pasti bisa bebas finansial. Sementara itu, Chen Yijin membuka halaman web. Memainkan tang-tang di atasnya. Juga menonton Hu Qingge. Namun dia merasa sangat bosan. Setelah menggerakkan tubuhnya sedikit, aku melihat diriku bermain CS di sampingku. Ini langsung menarik perhatiannya. Apakah kamu juga bermain ini? Mau bermain satu putaran? Tidak. Saya sedang berlatih menembak. Dan waktu hampir tiba. Aku memeriksa waktu. Menyadari bahwa sisa waktu sebelum Mo Xiaoli selesai kelas kurang dari 15 menit. Itu jelas tidak cukup untuk bermain satu putaran. Jadi saya dengan sopan menolak. Itu bukan masalah. Mari kita main satu putaran. Kita hanya perlu melihat siapa yang mendapatkan lebih banyak poin nanti. Jika saya kalah, kamu bisa memilih sesuatu dari koleksi saya. Silakan pilih satu barang di dalamnya. Jika kamu yang kalah, janjikan saya satu syarat nanti. Chen Yijin menunjukkan 2 gigi taringnya. Sambil membuka koleksi permainan di akunnya. Di dalamnya ada banyak aksesori. Maaf, saya harus menjemput adik perempuan saya. Saya mematikan komputer. Saya berdiri dari meja komputer dan berkata, jujur saja, tadi saya merasa sedikit berdebar. Chen Yijin melihat bahwa saya mulai ragu. Senyum di wajahnya yang halus menghilang. Jangan pergi. Saya tahu rahasiamu. Jika kamu tidak ingin seluruh sekolah tahu pada hari Senin. Saya berhenti sejenak. Mengangkat kaki yang sudah melangkah kembali. Rahasia. Apa rahasia yang bisa dimiliki diri sendiri? Rahasia terbesar saya sekarang tidak lain adalah secara tidak sengaja reinkarnasi kembali ke usia 17 tahun. Tetapi bagaimana dia bisa tahu rahasia ini? Apa yang sedang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Meskipun saya tampak tenang di luar. Tetapi di dalam hati saya menjadi waspada. Jika ingin orang tidak tahu. Kecuali jangan melakukan hal yang sama. Jangan pedulikan bagaimana saya tahu.
Jika ingin saya diam, ayo mainkan satu permainan dengan saya. Sangat sederhana, bukan? Melihat hal itu, Chen Yijin melipat tangannya. Dengan senyum percaya diri seolah sudah menang. Saya sedikit mengernyitkan dahi. Sebagai seseorang yang berpengalaman dalam masyarakat, saya dapat memperkirakan bahwa Chen Yijin sedang mencoba menipuku. Namun, untuk berjaga-jaga, masih perlu untuk mencoba meneliti sikapnya. Baiklah, mari kita main satu permainan. Dengan suara tanda selesai yang terdengar. Di papan hasil, saya berhasil mengumpulkan total 28 kill. Sedangkan Chen Yijin hanya memiliki 12 kill. Di antara 12 killnya, beberapa di antaranya adalah hasil assist saya. Gimana? Masih mau membandingkan denganku? Aku meregangkan tubuh. Aku menoleh ke arah Chen Yijin. Sudut bibirku sedikit terangkat dan dengan nada menggoda, aku bertanya padanya. Wajah Chen Yijin memerah dan pucat. Nikmati. Kali ini anggap saja kamu beruntung. Aku pasti akan mengalahkanmu lain kali. Dia awalnya mengira aku hanya pemain biasa. Tidak menyangka aku ternyata begitu hebat. Kamu suka yang mana dariku? Chen Yijin seperti angsa yang meski kalah tetap merasa bangga. Memindahkan layar ke sisi inventarisku. Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Aku menggelengkan kepala dan bertanya. Tadi kamu bilang kamu tahu rahasiaku. Apa sebenarnya rahasia itu? Sebagai orangnya, aku sangat bingung. Sampai kapan kamu akan berpura-pura bodoh? Chen Yijin memeluk dadanya. Mata cantiknya terus-menerus mengamati lawan bicaranya. Saya mendengarnya seperti dalam kabut. Saat saya melanjutkan pertanyaan, tirai pemisah dibuka dari luar, menunjukkan kepala yang lucu. Dengan dua bun rambut yang cantik. Orang yang datang adalah Mo Xiaoli. Dia menemukan bahwa seharusnya dijemput setelah sekolah. Dia sendiri di depan pintu. Sementara sepeda saya terkunci di sisi warnet yang tidak jauh. Jadi, dia masuk. Ketika melihat ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita di dalam. Terutama karena orang itu adalah kakaknya sendiri. Matanya melotot lebar. Bibir kecilnya mencucuk seperti bisa menggantungkan botol minyak. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mengancam. Kakek, kenapa kamu ada di sini? Saya akan memberitahu ibu bahwa kamu masuk ke warnet. Dan siapa gadis jahat ini? Barusan, adik perempuan Mo Xiaoli memandang saya. Bersama seorang gadis besar bermain dengan batu. Di mata Mo Xiaoli, selama orang itu lebih besar darinya, maka dia jahat. Pemahaman seperti ini terus berlanjut sampai dia mulai memasuki sekolah menengah dan berkembang. Tapi gadis besar ini malah menunjuknya. Lalu mengedipkan mata kepada saya dan bertanya. Siswa sekolah dasar ini adalah saudara perempuanmu. Siapa yang kau sebut siswa sekolah dasar? Tahun ini saya sudah berusia 14 tahun. Sedang duduk di kelas 8. Mo Xiaoli langsung marah. Tak ada apa-apa, saya pergi dulu. Hari ini anggap saja permainan ini untuk hiburan. Kamu tidak perlu mempedulikannya. Lalu menarik adiknya keluar. Saya sangat mengenal Mo Xiaoli. Sebelum dia berkembang, siapapun yang berani mengejek tubuhnya akan menjadi musuh. Sepanjang jalan, Mo Xiaoli yang duduk di belakang sepeda cemberut. Seorang gadis mengatakan dia adalah seorang siswa sekolah dasar. Dia merasa terhina. Menundukkan kepala untuk melihat dadanya. Begitu gila dan begitu pujian. Masih ada 3 tahun lagi untuk berkembang. Seandainya kakak laki-laki adalah penggemar gadis kecil, pasti akan sangat baik. Dia tidak akan khawatir tentang tubuhnya. Sebaliknya, itu bisa mengurangi kesulitan untuk mendekati kakak laki-laki. Hei, kakak, apakah kamu suka yang payudaranya besar? Xiaoli. Sebenarnya, setiap orang akan mengalami perkembangan setelah memasuki masa remaja. Hanya saja waktunya yang berbeda. Kamu pasti akan lebih besar daripada mereka di masa depan. Aku mencoba menghibur. Jadi, apakah kamu suka yang kecil seperti aku sekarang? Mo Xiaoli kemudian bertanya. Sambil dengan lembut mengusap menggunakan tangan kecilnya melalui pakaian. Masih ada sedikit lekuknya. Hanya bisa dikatakan sedikit lebih kecil dibandingkan teman sebaya. Tentu saja suka. Kecil punya keuntungannya sendiri. Nanti semua gadis akan mengagumimu. Benarkah? Kenapa harus mengagumi? Mata Mo Xiaoli langsung bersinar. Coba pikirkan. Nanti pada ujian olahraga, kalian gadis harus berlari 800 meter. Pasti kecepatanmu lebih cepat dibandingkan gadis-gadis yang payudaranya besar. Kenapa kamu mencubit pinggangku? Suara saya baru saja selesai. Tangan kecil Mo Xiaoli langsung masuk ke dalam lengan pendekku. Menggunakan keterampilan memegang pinggang yang semua wanita kuasai secara alami. Kamu bersepeda terlalu lambat. Aku akan membantumu meningkatkan kecepatan. Mo Xiaoli berkata dengan marah. Sambil itu, dia secara diam-diam bertekad. Sebelum berkembang, harus bisa mengendalikan kakaknya. Karena tidak bisa mengubah bentuk tubuhnya. Maka harus secara perlahan mengubah kebiasaan kakaknya. Membuatnya menjadi penggemar gadis-gadis muda. Setengah jam kemudian, keduanya pulang dan sembarangan menggunakan tomat. Menggoreng telur sebagai hidangan makan siang. Lalu aku mulai tidur siang. Adapun Mo Xiaoli, dia mengganti dengan gaun katun murni. Duduk di sofa bermain ponsel. Tiba-tiba, seorang teman asing dengan avatar kelinci tiba-tiba menambahkannya. Halo, Mo Xiaoli. Sebenarnya aku punya cara untuk membuatmu menjadi lebih besar.
Jika kamu tertarik, bagaimana jika kita berbincang-bincang? Melihat pesan ini, Mo Xiaoli dengan curiga membuka profil orang tersebut. Ingin tahu latar belakang lawan. Jujur saja, dia telah berusaha agar dia bisa menjadi lebih besar. Sudah melakukan banyak usaha. Tidak sedikit minum susu murni. Juga telah makan banyak serutan pepaya yang direndam. Siapa kamu? Ada tujuan apa? Dia membalas dengan mengetik. Tadi dia sedang melihat data lawan. Menemukan ini adalah akun baru yang baru terdaftar. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah saya bisa membuatmu lebih besar. Membuatmu mendapatkan kakakmu. Melihat informasi ini, Mo Xiaoli langsung berdiri dari sofa dengan cepat. Membuatku yang sedang tidur siang di samping terkejut setengah mati. Xiaoli, ada apa denganmu? Tidak tidur siang di tengah hari dan terkejut. Tidak ada apa-apa. Saya ingin pergi ke toilet. Setelah itu dia berlari ke toilet. Lalu mengunci pintu besar toilet. Dia merasa jantungnya berdebar kencang. Ingin bersama kakaknya tetapi itu hanya di bawah. Rahasia terbesar ketiga dari reinkarnasinya. Bagaimana mungkin orang lain tahu? Siapa sebenarnya kamu? Apa tujuanmu bicara omong kosong ini padaku? Percaya atau tidak, aku akan melapor ke polisi. Dia ingin mencari tahu identitas orang ini. Aku juga suka Mo Ziking. Jujur, kita berdua sangat mirip. Keduanya ragu karena identitas duniawi. Mungkin kita bisa bekerja sama. Tidak mungkin. Kakakku dulu, sekarang, dan di masa depan hanya milikku. Apa hak Anda? Mo Xiaoli marah sampai gigit jari. Jariku hampir tidak bisa berhenti di layar. Mengetik untuk merespons. Tinggi hanya milik diri sendiri. Setiap tetes darinya seharusnya sepenuhnya mengalir pada dirinya sendiri. Tikus yang hanya bisa bersembunyi di dunia maya apa haknya? Hakku jelas cukup. Cara untuk membesar ini. Apakah kamu benar-benar ingin? Kamu kirim dulu. Biarkan aku melihat dulu apakah ini dapat diandalkan. Mo Xiaoli tertawa sinis. Mengetik. Pihak lain tampaknya tidak terlalu pintar. Tidak hanya mengirim pesan mengatakan suka pada kakaknya yang tinggi. Masih perlu cara untuk membuat diri sendiri lebih besar untuk bersekutu dengan diri sendiri. Kamu bisa memberikan bumbu pada kakakmu. Menyerangnya tengah malam. Mengambil tangannya dan melakukannya. Dalam sebulan sudah bisa terlihat hasilnya. Dulu aku kecil sepertimu. Justru itu karena dia. Mo Xiaoli melihat informasi di atas. Gigi peraknya hampir hancur karena digigit. Ini adalah provokasi. Kalimat terakhir seperti seorang jutawan. Memamerkan kekayaan di depan pengemis seperti dia. Namun, metode ini bisa dicoba. Metode sudah saya dapatkan. Kedepannya aku akan menjaga kakakku dengan ketat. Mo Xiaoli menunjukkan senyuman puas. Setelah mengirim pesan ini, memasukkan lawan ke daftar hitam. Malam ini, kakak akan diubah jadi penggemar Lolita. Rencana ditunda untuk sementara. Pertama, coba metode untuk memperbesar ini. Tunggu. Sepertinya kedua ini tidak bertentangan. Mungkin bisa dilakukan secara bersamaan. Di sebuah kompleks 10 km jauhnya. Song Mengdie sedang berbaring di tempat tidur. Di sampingnya penuh dengan berbagai macam boneka. Setelah melihat dirinya masuk dalam daftar hitam, sudut bibirnya tersungging senyum. Rencananya telah sukses setengah jalan. Ueno. Itu karena pihak lain memperlakukannya seperti seorang putri. Mengakibatkan cintanya terhadapnya tidak dapat diterima oleh pihak lain. Dalam hidup ini, dia ingin membuat pihak lain melanggar larangan. Song Mengdi mengulurkan tubuhnya dengan malas. Duduk dari tempat tidur besar berwarna pink. Melihat wajahnya yang muda di cermin. Matanya penuh dengan tekad. Dia tahu Mo Xiaoli pasti akan terpikat. Dia ingin memanfaatkan Mo Xiaoli langkah demi langkah. Menghancurkan semua norma di dalam hatiku. Bahkan adik perempuan pun bisa. Jadi, jika ada satu anak perempuan angkat lagi juga tidak masalah. Dia tidak peduli siapa dirinya di antara yang lain. Dia hanya peduli tentang posisinya di hatiku. Apakah dia bisa mendapatkan sebuah tempat? Kakak, saya ingin bermain komputer sebentar. Jam 7 malam. Mo Xiaoli yang telah mandi membuka pintu kamarku. Tunggu sebentar. Aku sedang menulis sesuatu. 10 menit lagi saya akan memberi ruang untukmu. Aku sedang mengetik di komputer dan menoleh ke arah Mo Xiaoli. Menyadari bahwa penampilannya malam ini sangat aneh. Dia mengganti dengan gaun katun tipis yang sangat ringan. Dia juga mengenakan kaos kaki putih yang tinggi di atas lutut. Kenapa kamu tidak memakai gaun tidur malam ini? Aku melihatnya. Dan bertanya dengan bingung. Gaun tidur itu sudah saya lempar ke dalam keranjang pakaian kotor di kamar mandi. Entah kenapa. Di atasnya ada banyak sabun mandi yang lengket. Bau yang aneh. Mo Xiaoli langsung berjalan ke ujung tempat tidur. Karena kamar tidur ini cukup kecil. Tidak bisa menampung kursi komputer. Biasanya saya menggunakan tempat tidur sebagai kursi. Duduk di tempat tidur sambil menggunakan komputer. Mendorong sedikit ke dalam. Biarkan saya melihat apa yang kamu tulis di komputer. Mo Xiaoli mendorong sedikit ke dalam. Saya hanya bisa membuat sedikit ruang. Menulis novel yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua. Setelah menutup dokumen, saya membuka halaman permainan kecil di browser. Saat saya bersiap untuk berdiri, Mo Xiaoli sedang duduk di tempatnya bermain. Tunggu sebentar. Saya bermain permainan 2 orang. Kamu harus bermain denganku. Jika tidak bisa dibuka. Mo Xiaoli yang memegang mouse karena cukup jauh dari layar komputer.
Dia kembali berdesak-desakan di dekat saya. Dia hampir menempel pada saya. Xiao Li, apakah kamu kurang satu pakaian malam ini? Saya mengerutkan dahi dan bertanya. Karena perbedaan tinggi badan. Meskipun tidak bisa terlihat jelas. Tapi saya masih bisa melihatnya. Itu dia. Sudah. Tank top yang dicuci sebelumnya belum kering. Jadi malam ini tidak menggantinya. Tak perlu takut. Lagi pula, tidak ada orang luar. Mo Xiaoli menjawab dengan santai. Dia terus mencari permainan di daftar permainan. Agar bisa perlahan-lahan merusak tinggi. Ini bukan masalah besar. Ini bukan masalah orang luar. Tapi ini adalah masalah perbedaan gender. Aku menghela nafas dengan putus asa. Padahal kami sudah 14 tahun. Kenapa di rumah masih seperti waktu kecil? Sama sekali tidak merasa malu. Lagi pula bukan sengaja. Permainan sudah dimulai. Cepat kendalikan karakternya. Kamu pakai tombol huruf Inggris. Aku pakai tombol arah di samping. Jangan bodohi aku. Ini tidak menjadi contoh. Kalau tidak boleh masuk kamar. Karena didesak oleh Mo Xiaoli. Setelah memberikan peringatan yang tidak berarti, aku mulai mengendalikan karakter dalam permainan. Kak, cepat dodging. Mo Xiaoli tiba-tiba berteriak. Karakter yang dia kendalikan dalam permainan menggunakan sebuah palu besar tanpa sengaja mengenai karakternya. Ini menyebabkan tubuhnya terjengkang ke depan. Hampir seluruh tubuhnya jatuh ke pelukanku. Kamu sengaja, kan? Pedangku hilang. Aku berkata tanpa kata. Saya tidak cemas. Mo Xiaoli menjulurkan lidah. Namun ada senyuman nakal yang tidak mudah terlihat di sudut bibirnya. Pertarungan dalam permainan sedang berlangsung dengan sengit. Kakinya mulai gelisah lagi. Tapi matanya terpaku pada layar. Tidak lama setelah itu, Mo Xiaoli memanfaatkan kesempatan untuk menyender. Seluruh bahunya bersandar pada saya. Dia secara diam-diam mengangkat pandangannya. Melihat telinga kakaknya yang sedikit memerah. Dalam hatinya merasa senang. Ternyata kakaknya masih bereaksi. Dia sengaja mendekatkan kepalanya. Dia berpura-pura fokus pada permainan. Sambil hati-hati menguji reaksi lawan. Membuat detak jantungnya berdebar kencang. Sudah. Level ini sudah selesai. Karena kamu sudah selesai mandi, cepat tidur ya. Saya pergi ke toilet dulu. Menunggu hingga level terakhir selesai. Aku bilang ke Mo Xiaoli. Lalu saya membungkuk dan berdiri untuk pergi ke toilet. Mendengar suara kakaknya mengunci pintu. Mo Xiaoli mengeluarkan 2 pil tidur dan memecahnya dengan hati-hati. Menggunkannya ke dalam gelas saya yang berisi air. Dan dengan perhatian menuangkan setengah gelas minuman dingin. Dia datang ke sini hanya untuk melakukan 3 hal. Makan malam. Menjadi lebih besar. Belajar biologi. Pada waktu yang sama. Lokasi yang sama. Saya yang sedang tidur nyenyak ditutupi oleh selimut tipis berpendingin. Mo Xiaoli adalah yang menikmati makanan malam ini. Dia merasa tidak ada yang di dunia ini yang lebih bergizi daripada ini. Setengah jam berlalu. Mo Xiaoli menghapus jejak yang tertinggal di sudut bibirnya. Terima kasih atas jamuan malam ini. Namun, porsi malam ini agak sedikit. Rasanya agak encer. Kualitasnya tidak sebaik malam kemarin. Apa mungkin dia makan terlalu banyak kemarin malam? Mo Xiaoli menggelengkan kepala sebagai dugaan. Lalu dia menggelengkan kepala lagi. Ternyata sudah kenyang dan puas. Mari kita mulai urusan yang serius. Ahem. Betapa baiknya jika ini terus berlanjut. Dia berkata dalam hatinya. Tindakan seperti ini seharusnya tidak terpengaruh oleh waktu dan ruang. Di toilet terbengkalai di sekolah. Di dalam gudang olahraga yang terbengkalai. Orang tua di dapur sementara 2 orang di sofa ruang tamu. Semuanya baik-baik saja. Setelah beberapa saat, dia berkeringat deras. Untungnya malam ini tidak mengenakan. Karena tindakan ini, dia juga menghemat beberapa sen untuk biaya air dan deterjen. Dia akan menjadi seorang yang baik bagi kakaknya. Istri yang hemat dan rajin. Mo Xiaoli memberi diri sendiri pujian dalam hati. Pagi. Pukul 7.30. Saya terbangun oleh suara gemerincing dari panci dan peralatan dapur. Saya dengan susah payah bangkit dari tempat tidur. Akibatnya hampir terjatuh. Waduh, pinggangku sangat sakit. Saya duduk di tempat tidur sambil memegangi pinggang. Saya merasakan lagi kelemahan seperti tubuh saya kosong. Dan ada rasa makanan laut di mulutku. Tidak boleh. Saya ingin meluangkan waktu untuk menemui seorang dokter tua Tiongkok. Beri diri sendiri sedikit obat. Indra perasa Shengsu hampir bermasalah. Kak, cepat datang untuk sarapan. Aku sudah menyiapkan sarapan yang lezat untukmu. Gadis itu membuka pintu kamar tidur. Dia memegang spatula di tangannya. Mengenakan topi koki yang entah dari mana dia temukan. Dia mengenakan pakaian koki. Bagaimana bisa membuat sarapan dengan baik? Apakah kamu yakin apa yang kamu buat bisa dimakan? Aku memakai sandal dan pergi ke ruang tamu. Menemukan di atas meja ada telur orak-arik dengan goji beri merah. Sup anggur goji merah dan roti panggang isi selai goji hitam dan blueberry. Kamu ini membunuh penjual goji beri. Ini adalah wolfberry. Pagi ini aku menemukan banyak yang merah ini di dalam kulkas. Saya pikir itu buah kering. Jadi aku menggunakannya sebagai makanan. Meskipun Mo Xiaoli berpura-pura menjadi anak yang melakukan kesalahan. Namun di dalam hatinya, ia tersenyum. Dia tentu saja tahu ini adalah goji berry. Jika kakak laki-laki tidak makan dengan baik, lalu bagaimana mungkin saya bisa makan dengan baik di malam hari?
seperti sapi perah di peternakan. Jika ingin mendapatkan susu berkualitas tinggi, maka harus memastikan makanan sapi perah. Dengan begitu, susu yang dihasilkan sapi perah sangat bergizi, dan jumlahnya juga cukup banyak. Sudahlah, karena sudah dilakukan, maka saya akan dengan terpaksa memakannya. Jika tidak, itu akan sia-sia. Kebetulan tubuh saya sedang lemah. Saya berencana untuk memperbaiki kesehatan saya. Jadi saya terpaksa memberi alasan untuk tidak membuangnya dan mulai memakannya. Harus saya katakan, rasanya memang enak. Dalam ingatan saya, Mo Xiaoli seharusnya jago memasak sangat buruk. Di rumah, saat memasak nasi, atau airnya kebanyakan atau kekurangan. Kapan dia belajar memasak? Apa dia diam-diam belajar di rumah? Kakak, bagaimana penampilanku ini? Mo Xiaoli sudah berganti pakaian. Mengenakan pakaian bergaya Lolita. Gaun hitam, sepatu kulit hitam kecil, ikat kaki hitam dengan garis emas. Dia juga memegang payung. Sangat mirip dengan putri kecil Eropa. Cukup menarik. Tapi, kamu bisa mudah menarik perhatian saat keluar seperti ini. Hehe, tapi aku punya ini. Mo Xiaoli tersenyum lebar. Dengan bangga mengangkat payung kecil di tangannya. Ujung payung terbuat dari logam. Sangat mirip dengan puncak helm tentara Prusia dari Perang Dunia Pertama. Mengatasi serangan musuh dengan puncak logam tersebut. Intinya, jaga keselamatanmu. Tunggu sebentar, ikuti aku ke jalan komersial dan jangan berkeliaran. Sekarang di luar banyak pemuda berambut pirang yang mencurigakan. Setelah mengatakan itu, aku mengambil sebuah jaket tipis dari kursi dan berjalan menuju pintu. 2 hari yang lalu sudah menghubungi sponsor. Komputer dan tablet grafis akan disediakan oleh mereka. Aku hanya perlu menyalin draft dan alat kuas ke dalamnya. Jalan perbelanjaan tidak terlalu jauh. Jadi lebih nyaman untuk naik sepeda. Mo Xiaoli duduk miring di jok belakang. Tangan kanannya memeluk pinggangku, agar tidak jatuh. Pagi ini sedikit terasa dingin. Membuatnya tidak bisa tidak meringkuk sedikit. Menempelkan pipinya di punggungku. Merasakan kehangatan kakaknya. Kak, apakah kamu pernah pergi ke pameran komik? Pameran komik. Apa sih bagusnya pergi ke tempat itu? Kamu tidak berencana pergi, kan? Aku ingin pergi. Kamu harus menemaniku. Mo Xiaoli dengan pipinya yang menempel di punggung hangatku berkata. Seperti sedang manja. Tempat seperti pameran komik ini. Jika bisa, aku tidak ingin Mo Xiaoli ikut serta seumur hidupku. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman, aku tahu bahwa di pameran komik itu tidak sepele. Baiklah, nanti panggil saya. Jangan sekali-kali pergi sendirian tanpa izin. Aku tidak ingin mengecewakan adikku. Jadi aku harus membuka mulut dan berkata. Setelah 15 menit, sampai di tujuan. Terletak di distrik pusat kota. Cafe Suka di jalan pejalan kaki sungai. Permisi, apakah kamu An Hongli? Aku membawa Mo Xiaoli bersamaku. Mendekati satu-satunya pelanggan di kafe ini dan bertanya. Gadis ini mengenakan sweater wol tanpa lengan berwarna kuning telur. Di bawahnya, ia mengenakan celana pendek jeans. Beberapa helai rambut hitamnya dengan lucu. Bergantung di samping pipinya yang cerah. Sedang menikmati kopi sambil melihat keluar jendela, An Hongli terkejut mendengar pertanyaan saya. Maaf, tadi saya seperti seorang dewa. Dia menjawab dengan sedikit gugup. Tidak apa-apa. Jika boleh, apakah saya bisa mulai menggambar? Sambil mengamati sang penyandang dana di depan saya bertanya. Sambil dalam hati berpikir tentang penyandang dana ini. Ternyata dia adalah seorang mahasiswi yang polos. Kemungkinan besar dia dilindungi terlalu baik oleh keluarganya. Tentu saja bisa. Silakan duduk di sini. Dia merapikan sedikit di samping. Berikan saya tempat yang cukup untuk duduk. Jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia sepanjang hidupnya. Dia berada begitu dekat dengan seorang laki-laki untuk pertama kalinya. Saya sedang duduk. Colokan hard drive eksternal yang dibawa ke komputer. Ngomong-ngomong, kamu adalah seorang penulis novel. Karena novelnya diperhatikan oleh penerbit Universitas Jiangcheng. Segera akan diterbitkan. Saya ingin mencari seorang ilustrator untuk membuat gambar untuk promosi. Apa alur cerita novel tersebut? Saya membuka sketsa dan bertanya. Saya perlu memahami jenis novel ini, agar bisa menggambarkan dengan lebih mendalam. Ceritanya tentang seorang mahasiswa laki-laki yang karena sebuah surat, kembali ke desa rumahnya yang sudah hancur. Menemukan bahwa desa itu sudah dihuni oleh berbagai macam hantu. Setelah menyelidiki lebih dalam, dia menemukan bahwa hantu-hantu ini adalah tamu dari pernikahan duka. Sedangkan pengantin pria hantu itu adalah kakeknya. Akibatnya, kakeknya melarikan diri. Mengakibatkan pernikahan duka ini tertunda selama beberapa dekade dan tidak pernah selesai. Jadi sekarang gilirannya menjadi pengantin hantu wanita. Lalu, apa yang digambarkan dalam adegan dan dinamika karakter yang kau jelaskan sebelumnya? Alur cerita apakah yang digambarkan? Saya melanjutkan untuk bertanya. Para tamu hantu itu ingin menjadikan protagonis sebagai pengantin dalam pernikahan di alam baka. Maka mereka membunuh adiknya. Membiarkan jasad itu berputar tanpa henti di kursi. Akhirnya jasad adiknya menyatu dengan seluruh kursi. Di dekat situ, Mo Xiaoli sedang memegang secangkir latte dengan gula batu. Saat mendengar An Hongli memperkenalkan konten ilustrasi di samping, alisnya bergerak sedikit. Meskipun dia tidak mendengar semua kata.
Tetapi dia mendengar tentang adiknya. Membunuh dua kata sensitif ini. Dia selalu melihat An Hongli. Selama si rubah itu membuat sedikit gerakan, mengangkat dirinya sendiri tinggi-tinggi, dia akan segera menghentikannya. Jadi, aku akan mulai menggambarnya dulu. Jika ada masalah selama prosesnya, kamu harus segera mengatakannya. Dibutuhkan waktu 2 jam. Atas permintaan sponsor saya An Hongli. Sketsa berubah dari seorang gadis polos menjadi, tanpa rasa takut menjadi kendaraan perang Ekakti. Mo Xiaoli melihat kakaknya dan wanita itu. Wanita iblis itu tertawa dan berbicara, sangat tidak menyenangkan. Dan dia juga mendengar alur cerita kira-kira. Hal ini membuatnya sangat marah. Kenapa harus adik perempuan pemeran utama di dalamnya mati dengan menyedihkan? Adik perempuan adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan. Akhir cerita haruslah pemeran utama menggunakan sihir untuk membersihkan hantu di desa ini. Dan kemudian hidup bahagia dengan adik kandungnya. Hidup bahagia dan sejahtera bersama. Dan melahirkan beberapa bayi yang sehat. Sambil aku pergi ke toilet, Mo Xiaoli mendatangi An Hongli. Sebagai seorang pembaca berpengalaman, sangat tertarik dengan ceritamu yang baru saja. Namun dari sudut pandang pembaca, masih ada sedikit cacat. Benarkah? Apa saja cacatnya secara spesifik? An Hongli melihat gadis lolita ini dengan sedikit bingung. Novelmu ini memadukan cerita horor dengan folklore supernatural. Karena itu, audiens pasti adalah beberapa pembaca muda yang mencari sensasi. Pembaca ini biasanya menyukai akhir yang bahagia. Dan juga harus ditambah dengan hubungan terlarang antara tokoh utama pria dan wanita. Untuk meningkatkan daya tarik bacaan. Bisakah kamu menjelaskan lebih detail? Seorang Hongli mendengar kata-kata Mo Xiaoli. Tidak bisa tidak merasa tertarik. Misalnya, plot tentang adik perempuan yang mati. Ini termasuk klise yang tidak perlu. Kamu bisa menulis ulang tamu hantu di desa itu. Alasan membunuh adik perempuan tidak bisa hanya untuk menghilangkan tokoh utama pria. Menjadi satu-satunya keluarga di dunia begitu sederhana. Ini terlalu klise. Saat ini pembaca mencari sensasi. Apakah kamu sudah menonton anime Cinta di Langit? Mo Xiaoli menunjukkan senyuman nakal. Cinta di Langit. Yang ini belum saya tonton. An Hongli menggelengkan kepalanya. Baiklah, saya akan mengubah pertanyaannya. Jika kakak dan adik adalah kekasih, apakah kamu akan terkejut? Mo Xiaoli menghela nafas. Dia mengambil gelas kakaknya di samping dan meminum air. An Hongli mendengar ini. Wajahnya seketika memerah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada perasaan seperti ini antara saudara? Sama sekali tidak. Dia mendengar kata-kata Mo Xiaoli. Ini pasti kamu tidak mengerti, kan? Pembaca muda sekarang suka dengan godaan tak terduga seperti ini. Coba pikirkan. Kakak berjuang melawan monster di desa untuk melindungi adiknya yang adalah kekasih. Melawan iblis di desa sampai mati. Betapa menariknya alur cerita ini. Selain itu, novel horor semakin absurd semakin baik. Membuat pembaca tidak pernah bisa menebak alur cerita selanjutnya. Hanya bisa dibaca dari awal sampai akhir. Mo Xiaoli tersenyum tipis. Tapi ini terlalu mengejutkan. Bagaimana jika pembaca tidak bisa menerimanya? An Luoyi mengernyitkan dahi, terjebak dalam pikiran. Tenang saja. Selama kamu menulis dengan baik, gambar perjuangan dan ketidakberdayaan perasaan itu pasti bisa menarik perhatian pembaca. Dan adik perempuan tidak perlu mati. Akhirnya, kakak laki-laki menyucikan semua hantu dengan sihir. Lalu kakak dan adik perempuan hidup bahagia dan memiliki anak bersama. Semua ini sangat sesuai dengan pengaturan bahagia yang disukai oleh pembaca muda. Mo Xiaoli tampak tenang seolah mengatakan, tenang saja. Lalu dia menepuk dadanya yang kurus. Adik perempuan dari ayah dan ibu berbeda berusaha untuk memberiku seorang anak. Untuk itu, setiap hari dia dengan sengaja menambahkan sedikit bumbu ke dalam gelas airku. Orang tua tidak hanya tidak mencegah setelah mereka menyadari. Sebaliknya, mereka bahkan membantunya untuk mengikatku. Memberikan kondisi kepada adikku. Tadi saya baru saja membawa adikku ke kafe. Membantu seorang wanita kaya menggambar. Adikku malah merekomendasikan gambar langit takdir. Juga membuat kakak dan adik bisa beranak pinak bersama. Plot yang penuh tabir dan sensasi dengan akhir bahagia ini. Xiao Xin, jangan berbuat sembarangan. Jika menulis plotmu, pasti akan terlarang 100%. Saat itu, saya yang keluar dari toilet memberikan Xiao Xin sebuah kastanye. Kak, kamu tahu apa? Sekarang, beberapa pembaca merindukan kembali. Xiao Xin menutup kepalanya dan merungut. Sungguh minta maaf. Adikku yang tidak mengerti selalu memberikan ide yang aneh. Saya tersenyum minta maaf kepada An Hongli di samping saya dengan putus asa. Tidak apa-apa. Namun tentang plot ini, saya memang perlu memikirkan lebih lanjut. An Hongli memaksakan senyum. Kak, kamu adalah orang yang kuno. Mo Xiaoxin tetap bersikukuh. Kamu lihat sekarang novel-novel yang sedang populer dan drama yang mana yang tidak memiliki sedikitpun elemen terlarang? Murid perempuan berkencan dengan gurunya. Atau menulis tentang adik ipar yang muda. Mendengar kata-kata ini, saya sekali lagi merasa cerdas karena tidak menghancurkan bukti biologis. Hanya saja, sekarang saya harus bagaimana untuk memperbaiki pemikiran berbahaya adikku, Mo Xiaoxin. Dengan putus asa menggelengkan kepala. Saya tidak lagi memperhatikan perdebatan. Kata pepatah,
Ketika mobil sampai di gunung, pasti ada jalan. Ketika orang sampai di ranjang, mereka akan segera lurus. Lebih baik serahkan saja pada waktu untuk mengurusnya. Mo Xiaoxin juga mulai diam. Dia duduk di seberang, memegang cangkir teh saya dan meminumnya sedikit-sedikit. Namun, pandangannya sesekali melirik ke An Hongli yang memiliki kekuatan petir yang jauh melampaui manusia biasa. HMPH. Nanti jika dia tumbuh dewasa, setiap hari dia akan meminta kakaknya untuk membawakan pembersih wajah. Benar. Baru saja kamu bilang kamu adalah siswa tahun ketiga di sekolah menengah atas Jiangcheng. Melihat suasana di sekitar sangat tenang, An Hongli merasa agak tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya dia duduk bersama seorang pria asing. Dia sangat tegang. Apa kamu juga lulusan sekolah menengah atas Jiangcheng? Bukan. Namun, salah satu keponakan saya di Jiangcheng sedang duduk di kelas 12 di sekolah menengah atas. Dia bernama An Mengyi. Sepertinya dia di kelas 10. Tunggu. Kamu bilang kamu adalah bibinya An Luoyi, si sapi brengsek itu. Mo Xiaoli menepuk meja dengan bersemangat. An Hongli terkejut. Dia hanya ingin membuka percakapan. Bagaimana bisa membuat cewek ini begitu bersemangat? Mo Xiaoli di seberang tampak serius. Dia tidak melupakan An Mengyi sebelum reinkarnasi. Sapi jahat itu selalu ingkar janji mengenai persaingan untuk mendapatkan kakaknya. Pada awalnya, syarat yang mereka bicarakan adalah membawa kakaknya untuk kencan buta dengannya. Lalu dia dan kakaknya berpura-pura menikah. Hanya menjaga hubungan di permukaan. Dia sendiri tidak malu-malu di depan kakaknya. Dia mendapatkan hubungan suami istri. Sedangkan dia mendapatkan hubungan yang sebenarnya. Keduanya memiliki masa depan yang cerah. Akhirnya, saat dia bertemu kakaknya, dia menunjukkan rasa memiliki yang sangat kuat. Tidak seperti yang awalnya disepakati untuk menjaga hubungan suami istri di permukaan. Jadi, An Luoyi adalah musuh nomor 1. Dan semua kerabat wanita An Luoyi adalah hanya sedikit di bawah musuh nomor 1. Wanita-wanita ini seharusnya dipenuhi dengan semen. Dikirim ke Palung Mariana. Xiao Li, perhatikan Citra sebagai seorang gadis terhormat. Setelah saya selesai berbicara, lalu ia mengamati An Hongli yang duduk di sebelahnya dengan wajah bingung. Dia baru berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi sepupu An Luoyi? Apakah ada etika aneh? Saya tidak pernah mendengar tentang An Luoyi, yang memiliki bibi yang lebih tua 2 tahun darinya. Oh ya, lupa untuk menjelaskan. Saya dibesarkan bersama An Luoyi sejak kecil. Jadi sangat mengenalnya. Melihat ekspresi bingung di mata An Hongli semakin dalam. Lalu dia melanjutkan. Kamu adalah kekasih masa kecil An Mengyi. An Hongli berkedip. Sepertinya merasa tidak percaya. Ternyata seniman yang mengerjakan pesanan saya adalah kekasih masa kecil keponakanku. Dunia ini terlalu kecil, bukan? Kakak perempuan saya 20 tahun lebih tua dari saya. Dia melahirkan seorang putri ketika saya berusia 2 tahun. Jadi saya hampir sebaya dengan keponakan saya. An Hongli memikirkannya. Lalu dia berkata, namun karena beberapa hal, hubungan kakak perempuan saya dengan orang tua saya tidak baik. Setelah lulus kuliah, dia mencuri buku akta dan menikah dengan teman sekelasnya. Saat kabur, dia juga memukul sopir yang menghalangi. Dia mengalami patah tulang dan dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Pada saat itu, saudariku baru berusia 2 tahun ketika dia lari bersama orang lain. Saya tidak tahu alasan pastinya. Yang saya tahu, orang tua sangat marah setelah itu. Mereka memutuskan semua kartu kredit kakak saya. Mereka ingin memaksa dia untuk pulang sendiri. Akibatnya, kami tidak berhubungan selama lebih dari 10 tahun. Oh, begitu. Sebenarnya, orang yang menikahi Ibu An adalah teman kuliah adalah Pamanji. Dia adalah teman sekamar ayahku di bawah. Saya merasa terharu Ibu An membawa Pamanji. Melarikan diri memang tindakan yang sangat berani. Selama bertahun-tahun kami juga tidak berhubungan. Keponakanku bahkan belum tahu. Dia memiliki bibi yang 2 tahun lebih tua. An Hongli berkata tanpa daya. Meskipun kakakku ini pergi, pada saat itu saya baru berusia 2 tahun. Tapi dia tetap saja kakakku. Kami memiliki darah yang sama. Mungkin kamu bisa mencoba dari. Saya membelinya dari keponakan saya An Luoyi. Lagi pula, konflik generasi sebelumnya tidak boleh merembet ke generasi selanjutnya. Tidak ada dendam yang mendalam. Tidak mungkin kita mati tanpa saling berhubungan. Sebuah plot kabur yang konyol. Tidak mungkin membuat keluarga yang dulunya satu bisa terpisah selama belasan tahun. Seperti kata pepatah, cinta dari generasi yang berbeda. Selama An Luoyi bisa mendapatkan pengakuan dari kakek dan neneknya, semua masalah pasti akan teratasi. Kamu bisa mulai mendekati An Mengyi terlebih dahulu. Usia kalian berdua hampir sama. Berkomunikasi pasti akan lebih mudah. Selama kamu bisa mendapatkan dia, semuanya akan lebih mudah. Mo Xiaoli yang berada di samping mengangkat tangan untuk berbicara. Ini bisa. Jika kamu ingin mengajak An Luoyi keluar, aku bisa membantu. Aku bilang ke An Hongli. Hatiku terasa sedikit lega. Merasa kagum bahwa otak adikku masih berguna. Setidaknya tidak semua hanya sekadar berisi sampah aneh. Siapa sangka, kali ini lagi-lagi salah tebak. Pemikiran Mo Xiaoli sangat sederhana. Selama An Luoyi adalah musuh terbesarnya,
Menjadi putri besar dari keluargaan yang memiliki harta puluhan juta, maka sudut pandang akan meningkat banyak. Siapa tahu saat itu dia tidak akan menyukainya. Kakak laki-laki yang biasa ini. Lalu dia memberinya untuk mencuri buku catatan rumah tangga. Dengan syarat membawa kakaknya pergi jauh. Kalau begitu, terima kasih banyak. An Hongli berdiri. Dia membungkuk kepada saya dan mengucapkan terima kasih. Saat bergerak, sweater bahunya sedikit melorot. Ditambah lagi, tubuhnya berisi. Pembungkukan ini sedikit goyang seiring gerakannya. Namun, momen ini dilihat oleh Mo Xiaoli. Dalam hatinya, tiba-tiba muncul rasa marah yang tak terdefinisikan. Melihat bau kecilnya. Lalu melihat lampu besar di depan. Wajahnya terlihat sangat tidak senang. Memang pantas dia memiliki darah sapi perah. Dia berpikir dalam hatinya. Tidak boleh membiarkan orang ini menggunakan metode ini untuk menarik perhatian kakak. Menggambar lagi selama 2 jam. Dalam sekejap, sudah menunjukkan pukul 11. Setelah menolak ajakan An Hongli untuk makan, aku membawa Mo Xiaoli sambil membuka pintu dan meninggalkan kafe ini. Xiaoli, ayo kita pergi ke KFC. Hari ini aku traktir kamu dengan paket anak-anak yang mewah. Mungkin dia lelah bekerja seperti budak di perusahaan pada kehidupan sebelumnya. Sekarang aku merasa hidup ini singkat, jadi harus menikmati hidup. Jika 100 yuan bisa membuatku dan adikku bahagia, maka itu sangat berharga. Serius? Itu luar biasa. Ternyata, Mo Xiaoli begitu mendengar kakak laki-lakinya ingin membawanya ke KFC. Dia langsung bersorak dengan gembira. Lalu, dia memeluk pinggangku. Kakak, kamu yang terbaik. Di kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi adik kandungmu. Lihatlah apa yang kamu katakan. Apa kamu bukan adik kandungku di kehidupan ini? Aku menjawab sambil mengayuh sepeda. Hehe, jika di kehidupan selanjutnya aku masih menjadi adikmu, itu akan lebih baik. Aku akan terus menempel padamu. Mo Xiaoli tertawa kecil. Tangan yang memeluk pinggangku semakin erat. Sementara itu, hatinya sedikit melankolis. Jika aku dan kakakku mengalirkan darah yang sama sebagai saudara kandung, betapa menariknya itu. Ngomong-ngomong, kakak, apakah kamu pernah berkencan dengan gadis di sekolah? Setelah beberapa saat, Mo Xiaoli mulai berbicara. Bagaimana mungkin? Dalam 6 bulan lagi, kita akan ujian masuk universitas. Siapa yang masih punya mood untuk berpacaran? Namun, kemungkinan besar setelah ujian masuk, pergi untuk melamar kepada An Luoyi. Berkencan dengannya. Di mataku, An Luoyi adalah calon pasangan yang sempurna untuk menikah. Kami sudah bermain bersama sejak kecil dan saling mengenal dengan baik. Selain itu, keluarganya dan keluargaku memiliki hubungan yang baik. Yang paling penting, ini bisa dianggap sebagai kompensasi untuk satu sama lain. Di kehidupan sebelumnya, dia menunggu sekitar 10 tahun di kampung halaman, menghabiskan tahun-tahun paling berharga. Jadi, di kehidupan ini, aku tidak akan melepaskannya lagi. Kak, kenapa harus mengungkapkan perasaan padanya? Mo Xiaoli menjadi panik. Dia menarik-narik pakaianku. What's wrong? Bukankah kamu selalu dekat dengannya saat kecil? Tidak ingin membiarkannya menjadi kakak iparmu. Saat kecil, dia pernah bilang saat bermain rumah-rumahan. Ketika dia menjadi kakak ipar saya, dia akan mengirimku menikah jauh ke Siberia, Rusia. Tidak akan pernah bisa kembali seumur hidup ini. Untuk mencari alasan, Mo Xiaoli mengingat kembali saat bertiga bermain rumah-rumahan. Dia menggali semua kenangan itu. Haha, itu hanya lelucon. Siberia begitu jauh, bagaimana mungkin aku rela kamu pergi? Paling tidak biarkan kamu menikah di kota sebelah. Setelah aku selesai berbicara, mungkin karena bau busuk, aku kembali menusuk Mo Xiaoli. Kak, kau ini bajingan. Aku bersumpah siang ini akan memesan banyak makanan. Membuatmu bangkrut gara-gara makan. Mendengar itu, Mo Xiaoli mengeluarkan jari dan mencubit daging di pinggangku. Dia berkata dengan marah. Peduli setan apakah ini lelucon atau tidak. Lagi pula, malam ini aku akan meningkatkan jumlah latihanku. Membuatmu tidak bisa jauh dari aku di masa depan. 10 menit kemudian, saya mengendarai sepeda sambil membawa Mo Xiaoli mendaki sebuah tanjakan curam. Sampai di depan sebuah KFC. Mengunci sepeda di tiang lampu jalan. Xiaoli, apa kamu sudah bertambah berat lagi? Tadi mendaki tanjakan itu sangat melelahkan. Setelah mengunci sepeda, saya merasakan sakit di pinggang. Biasanya saya mengendarai sepeda 20 km lebih. Saya tidak terengah-engah sama sekali. Kenapa beberapa hari ini terasa sangat sakit? Jelas-jelas kakak yang terlalu lemah. Mo Xiaoli, sebagai penyebab utama, tampak tidak berubah ekspresinya. Berkata kepada kakaknya, seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sudahlah, mari kita cepat-cepat masuk. Sebentar lagi di dalam sudah penuh orang. Saya tidak berpikir terlalu dalam. Mengira itu adalah efek samping dari reinkarnasi. Lalu saya masuk bersama Mo Xiaoli. Kak, saya mau burger ikan kod. Saya juga ingin seporsinya kentang goreng super besar dan segelas cola super besar. Ngomong-ngomong, tolong berikan saya 1 set sayap ayam Orleans yang baru dirilis. Siang hari menguras dompet kakak. Malam hari menguras tubuh kakak. Ingin sepenuhnya mengendalikan segalanya dari kakak. Aku membeli 2 porsi makanan yang baru saja dipesan oleh Mo Xiaoli. Kembali selama setengah hari. Mengayuh sepeda lagi selama lebih dari 10 menit.
Sekarang aku sangat lapar. Keduanya baru saja duduk. Mo Xiaoli tidak bisa menahan diri untuk mulai mengamati sekeliling. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat KFC. Tak bisa tidak merasa penasaran. Di meja sebelah ada sepasang pelajar. Sepertinya mereka adalah siswa SMP. Sedang saling memberi kentang goreng ke mulut satu sama lain. Sangat manis. Dalam hati Mo Xiaoli merasa agak aneh. Dia teringat apa yang baru saja dikatakan kakaknya tentang ujian masuk perguruan tinggi. Setelah selesai, pergi berkencan dengan An Luoyi. Apakah dia juga akan melakukan hal seperti ini? Memikirkan hal ini, dia mengayunkan kaki kecilnya di bawah rok gotik dan menendangku dengan ujung jari kakinya. Apakah adik perempuan masih belum cukup memuaskanmu? Xiaoli, kenapa kamu menendangku? Aku miring ke samping. Aku menepuk-nepuk celanaku. Ada jejak sepatu di atas. Tidak ada apa-apa. Terkena tendangan tidak sengaja. Mo Xiaoli menundukkan wajahnya. Dia mengarahkan wajah kecilnya keluar jendela. Dia berkata pelan. Sepertinya aku sudah mengganggunya. Aku menggaruk hidungku. Tadi dia tampak senang dan bilang sangat menyukai kakaknya. Kenapa sekarang dia terlihat seolah-olah berutang jutaan? Sikapnya yang acuh tak acuh. Saat itu, lonceng berbunyi. 3 gadis berpakaian seragam sekolah swasta. Masuk dari luar. 2 gadis di belakang terlihat sangat mirip. Sepertinya mereka adalah pasangan kembar. Keduanya mengikat rambut mereka menjadi 2 kuncir. Di pangkal kuncir, mereka mengikat bola salju warna-warni. Di depan, ada gadis berambut panjang hitam. Tingginya tampaknya kurang dari 1,4 meter. Seragam sekolah swasta bergaya Jepang terlihat sangat cocok untuknya. Kakinya dibalut dengan kaos kaki hitam sejajar paha. Seluruh dirinya memiliki perasaan yang tidak bisa dimiliki pada usia sepertinya. Rasa tenang yang tidak bisa dimiliki. Mimpi kupu-kupu. Di sini kebetulan ada tempat duduk. 2 gadis kembar kecil menunjuk tempat kosong di sebelahku. Ia berteriak padanya. Melihat orang itu mendekat. Dalam hati Mo Xiaoli muncul nuansa berbahaya. Aneh. Bagaimana mungkin ia merasa terancam oleh seorang pelajar sekolah dasar? Dia tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ini adalah intuisi wanita. Orang yang paling depan pasti bukan orang baik. Harus menjauh. Kakak laki-laki. Permisi, apakah di sebelah ada orang? Gadis itu datang ke depanku. Dengan manis dia bertanya padaku. Suaranya sangat merdu. Tidak bisa. Ada orang di sini. Suara Mo Xiaoli sangat tegas. Kemudian segera berdiri. Berjalan dari seberang meja menuju dirinya. Duduk di tepi yang tinggi. Ternyata, intuisinya tidak akan salah. Di kehidupan sebelumnya, rumahnya dicuri. Kakaknya yang susah payah dibesarkan selama lebih dari 10 tahun diambil orang. Di kehidupan ini, dia harus lebih waspada. Maaf, kakak. Saya tidak tahu. Gadis itu sangat terkejut. Dia menyusut ke samping. Dengan lemah, dia meminta maaf kepada Mo Xiaoli. Tidak apa-apa. Hanya kita berdua di sini. Kalian bertiga bisa duduk di seberang saja. Aku mengusap kepala Mo Xiaoli. Memberi isyarat padanya untuk tidak terlalu dominan. Lalu saya berbicara kepada ketiga gadis kecil itu. Mengatakan bahwa mereka bisa duduk di sini. Terima kasih, kakak. Dan terima kasih juga, kakak perempuan. Gadis-gadis kecil itu berterima kasih kepada saya. Lalu mereka juga ikut berterima kasih kepada Mo Xiaoli. Melihat seragam sekolah kalian. Kalian adalah siswa dari sekolah dasar Huihai sebelah, kan? Masih ada waktu sebelum pengambilan makanan. Saya tidak keberatan mengobrol dengan ketiga gadis kecil yang imut ini. Jadi saya membuka mulut dan bertanya. Kakak besar tahu dari mana? Gadis berambut hitam terlihat sedikit terkejut. Dengan tatapan matanya yang bulat besar, ia bertanya kembali. Saya juga lulus dari Huihai. Jika dibulatkan, saya bisa dianggap sebagai senior kalian. Benarkah? Itu sangat kebetulan. Ngomong-ngomong, nama saya Song Mengdie. 2 kembar di samping ini adalah teman sekelas saya. Gadis berambut hitam memperkenalkan dirinya. Mo Xiaoli menyipitkan matanya. Saya merasa nama ini sangat akrab. Sepertinya pernah mendengar di suatu tempat. Tapi saya tidak bisa mengingatnya saat ini. Mengulanginya dalam hati beberapa kali. Tidak ada petunjuk sama sekali. Mo Xiaoli mengerutkan matanya. Dia memandang wajah orang itu. Sudut bibirnya mengungkapkan senyum tipis yang sulit dikenali. Di kehidupan sebelumnya, dia berada di kelas 3. Kakaknya ditangkap karena kejahatan siber. Dan dimasukkan ke penjara oleh sebuah perusahaan besar. Karena jumlah uang yang terlibat sangat besar. Untuk mencegah balas dendam. Kakaknya mengubah namanya menjadi Song Xiaoai sebelum masuk penjara. Lalu mempercayakan kepada teman seuniversitas Mo Ziking untuk merawatnya. Perawatan ini berlangsung selama 7 tahun. Sebenarnya hubungan keduanya pada awalnya tidak begitu baik. Bahkan bisa digambarkan seperti orang asing. Sampai tahun pertamanya di sekolah menengah atas. Terjadi sesuatu yang tidak bisa dia lupakan hingga sekarang. Hubungan keduanya mulai berubah. Akhirnya menyebut satu sama lain sebagai saudara. Sebenarnya dibandingkan dengan saudara, sikap Song Meng di terhadapku masih lebih condong ke Anda. Sejak kecil, ia merindukan kasih sayang seorang ayah. Memiliki seorang ayah yang menyayanginya. Akhirnya pada tahun keempat kuliah, dia membuatku mabuk dan menyatakan perasaannya dengan keberanian akibat alkohol. Dia berhasil menguasai diriku yang bingung. Lalu sambil
berteriak memanggil satu sama lain sebagai ayah. Kasih sayang ayah yang tidak didapatkan selama 20 tahun menjadi nyata. Entah itu karena merasa bersalah, atau karena rasa malu. Sejak saat itu, aku berusaha menghindar sebisa mungkin. Akhirnya bahkan menghilang dari pandangan. Hanya saja setiap bulan aku mengirimkan uang secara tetap kepadanya. Sebuah biaya hidup sebesar 3.000 yuan. Sampai reinkarnasi. Baru sekali ini bertemu satu sama lain. Lagu Meng Die menggigit bibirnya. Dia bersumpah dalam hidup ini dia akan mengubahku dengan baik. Dia memanggilku papa. Aku memanggilnya putriku. Hei, kakak. Seberapa lama kamu akan melihat satu sama lain? Mo Xiaoli melihat kakaknya menatap. Melihat wajah Song Meng Di seberang selama setengah hari. Namun tidak menghasilkan apa-apa. Dia sedikit cemburu melambai di depanku dan berkata, jelas ada seorang gadis kecil yang legal di sebelahnya. Namun masih ingin melihat yang ada di luar. Dan bahkan yang di bawah 14 tahun. Bahkan jika disetujui tetap harus dihukum mati. Kakak yang besar. Apa yang sedang kamu lihat? Menghadapi pandanganku. Song Meng Die tidak mundur. Sebaliknya, dia tersenyum dengan percaya diri. Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa namamu sepertinya pernah saya dengar di mana-mana. Terasa sedikit familiar. Aku menarik kembali pandanganku dan berkata, Xiaoli, kamu pergi lihat apakah makanan sudah siap? Kakak, kenapa kamu tidak pergi? Setiap hari hanya tahu memerintah adikmu. Bagaimana jika kamu membayar nanti? Sungguh kakak yang mengerikan. Bahkan mengancam adik kandungnya sendiri. Sangat mengecewakan. Meskipun begitu, tetapi Mo Xiaoli tetap bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju area pengambilan makanan. Dia merasa tidak nyaman sekarang. Selalu merasa kakaknya tertarik pada gadis yang bernama gadis kecil Song Meng Di menarik perhatian. Dan dia merasa bahwa gadis itu lebih berbahaya daripada An Luo Yi yang besar itu. Melihat punggung Mo Xiaoli yang pergi, sudut bibir Song Meng Di sedikit terangkat. Ternyata seperti yang dia duga. Di kehidupan sebelumnya, dia tahu aku punya seorang adik yang bukan darah daging. Adik itu terus ingin mengikatku untuk menikah. Untuk menghindari adik ini, aku tidak pulang selama 10 tahun. Hari ini, ternyata begini jadinya. Sejak demikian, rencananya bisa dilanjutkan. Dia yakin bisa mendapatkan saya saat dia naik ke sekolah menengah pertama. Memanggil satu sama lain, Papa. Mo Xiaoli menunggu selama 2 menit. Dia menunggu pesanan di area pengambilan makanan. Sambil sesekali melirik ke arah kakaknya. Melihat Song Meng Die dan saudaranya terus mengobrol. Hatinya merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya, pesanan paketnya sudah siap. Dia mengangkat nampan makanan. Dengan sengaja berjalan cepat. Ingin segera kembali untuk mengganggu percakapan kami. Akibatnya, karena berjalan terlalu cepat. Saat hampir sampai di tempatnya, kakinya tersandung. Dia segera terjatuh ke arah Song Meng Di depannya. Dan makanan di nampan, kecuali kentang goreng. Semuanya jatuh dengan sempurna di atas meja. Mo Xiaoli yang kehilangan nampan seluruhnya. Tubuhnya tidak terkendali terjatuh ke depan. Jatuh ke pelukan Song Meng Die. Dalam kepanikan, dia menyentuh orang tersebut. Hasilnya, dia seketika membelalak. Lalu dia tertegun dalam ketidakpercayaan. Tidak mungkin. Song Meng Die, seorang siswa sekolah dasar yang masih basah di belakang telinga. Suara guntur itu bahkan sedikit lebih keras dariku. Mo Xiaoli segera merasa campur aduk antara kesedihan dan kemarahan. Iya, berdasarkan pengalaman, menguji kebenaran. Dia mengangkat tangannya dengan gemetar. Dia mencubitnya dengan keras. Karena lokasi yang terpencil. Hanya saya sebagai saksi yang bisa melihat dengan jelas momen ini. Saya melihat momen ini. Terkejut sampai hampir berdiri. Saya membuka mulut. Tapi tidak tahu harus mengatakan apa saat itu. Apakah mungkin adikku sebenarnya seorang lesbian? Wajah kecil Song Meng Di berubah merah. Saat ini, dia merasa malu dan marah. Tidak menyangka orang itu berani melakukan tindakan berani seperti ini. Tepat saat itu, hampir saja teriak karena sakit. Karena aku di sampingmu. Jadi dia menahan diri untuk tidak bertindak. Mo Xiaoli setelah mencubit, menemukan bahwa sensasinya sangat nyata. Bentuknya setidaknya 2 kali lebih besar dari miliknya. Ini bisa jadi sebesar ini? Dia berkata dengan gugup. Suaranya bergetar dan penuh ketidakpuasan. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Song Meng Die menghirup napas dalam-dalam. Dia berpura-pura merasa teraniaya dan mundur sedikit. Sambil berkata, matanya mulai berair. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Xiaoli, ada apa denganmu? Aku mendekati kedua orang itu. Dan bertanya pada Mo Xiaoli yang masih dipeluk oleh Song Meng Die. Maaf, aku tidak sengaja. Mo Xiaoli akhirnya menyadari. Dia pergi dari pelukan Song Meng Die dan berkata, tadi dia secara tidak sengaja mencubit. Namun, tangan kanannya mengepal erat. Tubuhnya sedikit bergetar karena tertegun. Tidak bisa dibandingkan dengan An Meng Yi. Dia mengaku. Lagi pula, darah keluarga mereka memang diwariskan. Masing-masing adalah sapi perah yang memiliki banyak susu. Namun, tidak bisa dibandingkan dengan seorang siswa kelas 5. Dia tidak bisa mentolerirnya sama sekali. Tidak bisa. Malam ini harus lebih ditingkatkan. Itu. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Sebagai kakak Mo Xiaoli, saya tetap bertanya pada Song Meng Di dengan penuh tanggung jawab.
Meskipun baru saja dicubit dan sangat sakit. Namun, demi membentuk citra dirinya sebagai gadis yang murah hati di hati saya, Song Meng ditampak berusaha menunjukkan diri sebagai orang yang peka dan pengertian. Kakak besar. Sungguh tidak masalah. Mungkin saja kakak ini tidak sengaja. Saya tidak menyalahkannya. Melihat dia begitu pengertian, saya tidak bisa tidak merasa lebih suka padanya. Namun, saya merasa agak bersalah. Ayo, saya akan traktir kamu sayap ayam Orleans. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf dari kakak. Lalu saya membagikan 6 sayap ayam Orleans dari paket saya. Sayap ayam tersebut saya berikan kepada 3 gadis kecil di seberang. Terima kasih, kakak. Kamu benar-benar baik. Song Meng dia tersenyum manis. Setelah menerima sayap ayam, dia mengambil 2 batang kentang goreng. Ia mencelupkannya perlahan ke saus tomat. Dia mengulurkannya padaku. Di matanya berkilau cahaya kepolosan. Kakak, ayo, silakan makan kentang goreng sedikit. Melihat tangan kecilnya yang gemuk di depanku, memegang 2 kentang goreng yang penuh saus tomat, aku sedikit tertegun, merasa sedikit malu. Tapi melihat wajah tulus Song Mengdi, aku merasa sulit untuk menolak. Aku hanya bisa menerima. Rasanya enak. Aku tersenyum dan memuji. Dalam hatiku, rasa suka terhadap gadis kecil ini semakin bertambah. Mo Xiaoli, yang duduk di sampingnya, mengamati semua adegan ini. Dia menatap bagian bawahnya. Hamburger di tanganku terjepit hingga tak berbentuk. Namun dia tidak memakannya sama sekali. Penuh dengan rasa tidak puas. Tidak dapat mengerti bagaimana dia bisa kalah. Seorang siswa kelas 5. Tubuhnya sedikit bergetar. Namun tidak ada tempat untuk meluapkannya. Song Meng dia melirik Mo Xiaoli dari sudut matanya. Dalam hati merasa bangga. Namun dia tetap dengan wajah manis melanjutkan obrolan dengan saya.